tahun 2 tahun nggak datang. Karena ya Pak, karena dia takut kalau menjalankan apa yang sesuai syariat itu nanti untungnya nggak oke. Gitu. Itu musibahnya di situ itu. Makanya padahal sebenarnya kalau kita mau kembali kepada agama, aturan-aturan itu kalau kita ikuti ya justru akan mendatangkan selain rezeki yang paling penting itu keberkahan. Dan saya melihat banyak kok peluang-peluang yang baik dari orang-orang yang bisa menjalankan keuangan syariahnya secara murni. Makanya tadi kemarin saya pas tanya itu saya nggak berani jawab karena tidak ada lampiran detailnya akadnya ini apa. Ngoten. Tanya, ada bingung lagi. Oke, gini aja. Tadi kan jenengan sinten mawon ya, mau bertanya ke saya terkait dengan hukum terkait akad. Saya minta tolong detail itunya, akadnya dikasih. Misal asuransi A, B, C, misal kredit rumah A, B, C kasih. Nanti biar tak bacanya. Saya senang kok mau membaca, mengcompare itu, jadi nanti bisa ketahuan ini kurangnya apa, luputnya di sebelah mana. Apalagi sekarang ada AI gitu, tambah cepat lagi. Nanti, sambil nunggu tuan rumah. Ada lagi yang mau ngobrol, enggak? Dan nanti 2:30 izin Bu Nunung. Iya, nanti ada. Oh iya, nanti sama Ustaz Jalil. Monggo, yang lain kalau mau ngobrol. Ada Ustaz Jalil, ada Bu Galih. Bu Galih mau sharing apa? Mantan baru. Nah, gimana katanya gini sekarang saya nggak bisa kemana-mana. Yang mana? Suaminya itu? Suaminya itu? Anaknya suami yang baru ini? Ya malah malah enak sing ngawal. Ada cucu. Malah ada yang ngawal, jangan kemana-mana aman. Sudah ada cucu 3. Wah. Langsung jadi juga. Mantunya 2, cucunya 3. Wah. Ya kalau coba nih jangan suruh ngalirkan 4 kali meneh gitu. Orang malah tele-tele. Itu malah wis entuk sakmono kae. Itu kalau jenengan punya putra atau putri yang beda jenis kelamin itu bisa tuh disambungkan. Yang tiri itu loh, putranya sana sama putra jenengan itu loh, dinikahkan boleh. Oh itu tuh hukumnya boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Biar tambah lengkap, biar tambah rapet hubungannya itu. Boleh sana. Nah, sana anak laki-laki semua. Laki 3, cewek 1. Yang belum nikah? Yang belum nikah 2. Apa itu jenis kelaminnya? Cowok semua. Cowok semua. Kemudian punya putri yang belum nikah. Ya belum ada putri, belum punya putra. Oh, 0 jenengan. Oh, alah, tak kira dulu. Oh iya, siap. Oke, alhamdulillah kabul semuanya. Itu ya, jadi kadang minta anak itu dikasihnya lewat orang lain. Apa-apa, syukuri aja. Ada lagi, Bu? Galih, mau nanya apa? Kamu lama Jakarta ngapain di Jakarta? Sembunyi di rumah sakit mana kamu? Ya, Ustaz, aku mau tanya. Iya, berikut. Kan ini anak berarti kan anak sambung ya Ustaz. Ya. Itu kalau aku mendoakan kesampaian nggak? Maksudnya bisa terkabulkan nggak misalnya aku mendoakan anak-anak sambungku ini? Ya terkabul, jangan dongake Galih aja terkabul. Nah, ya kalau pertanyaannya itu nyampe kan Nabi mengatakan doa kita kepada sesama muslim bidhohil ghaib dengan keadaan yang dia tidak tahu itu mustajab. Misalnya nanti tiba-tiba ini kan Galih di info dan grup sakit dengan doakan gitu kan. Tidak usah jadi status juga gitu kan. Nanti doakan mas mustajab gitu. Akhirnya sembuh gitu. Nah itu doakan anak sambung itu ya otomatis kedudukannya lebih dekat kan, ya lebih baik gitu kan. Nah cuman kalau pertanyaannya sama anak kandung, nah, lebih dekat mana ya? Otomatis lebih dekat anak kandung. Tapi apapun itu, orang lain yang kita nggak ada hubungannya aja mustajab, makin dekat dia makin mustajab kan gitu. Pokoknya ini baik gitu loh.
Tuh, jadi nek jenengan ningali iya anak tiriku kok rada ora tertib salate ya ditungake ben rajin salat. Iku anak tiriku omongane rada kasar ya ditungake ben akhlaknya lembut gitu aja. Dilihat sesuai keadaannya aja. Ngoten. Pikir doaku cuma sampai khusus untuk ayahnya saja. Wah. Enggak. Nah itu loh, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan kita nggak kenal loh. Dan ketika kita mendoakan kepada muslim yang orangnya nggak tahu, itu ada malaikat muakalun, malaikat yang diutus mendekati kita kemudian mengatakan amin walaka misli, tak amin ke muga-muga kowe ya untuk padha. Makanya begitu misalnya dengan mendoakan gali ini kebaikan ya itu kembali kepada yang mendoakan. Nah, ketika Jumatan itu kan khotib itu mesti doa awalnya itu Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat yang laki-laki maupun yang perempuan, wal mukminina wal mukminat, orang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah wafat. Artinya itu kan miliaran orang. Nah, maka miliaran orang itu dongane berarti balik ke kita juga minta ampunan miliaran. Nah, makanya jangan berdoa boleh astagfirullah itu kan kembali ke kita. Nah, jangan lupa doakan orang lain. Dalam hal ini mungkin khususan orang tua, Allahumma gfir li wali walidayya. Nah, itu nanti kita doakan orang tua kan dua nih, Bapak Ibu. Lah balik ke kita dua. Mau tambah lagi Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Jadi doakan kaum muslimin semuanya yang hidup dari mati, balik lagi ke kita miliaran ampunan itu. Jadi kalau kita pakai ilmu atau ada ilmu, nah, kita itu sama-sama mengucap, tapi kita akan punya pilihan-pilihan yang terbaik di antara yang baik. Nah, ngoten nih. Jadi putrane tiri didoakan banyak. Makasih Ustaz. Ya. Ada lagi, Bu? Ambil nunggu Bu Arum. Monggo yang mau bertanya lagi silakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nabung emas ya Pak. Ye. Nabung emas di bank. Ye. Kemudian di bank itu ada yang petugasnya itu ada yang itu harus ikuti asuransi. Ye. Ya. Untuk nabung emas itu harus ikut asuransi. Ye. Dalam jangka 2 tahun emasnya saya ambil terus asuransinya diambil, ternyata berkurangnya itu sekitar 9.500.000. Berkurang apa, Bu? Yang tabungan ya, Oh. yang asuransi tadi kan Mbak. Yang Iya. satu Iya. tabung emas kan Iya. harus ikut asuransi ya. Asuransinya itu diambil itu berkurang 9.500.000 rupiah. Bentar, saya sih nggak paham. Jadi kan nabung emas sebulan berapa gram? Ya dalam jangka 2 tahun itu kita berapa? Itu emasnya nggak kelong. Ya. Maksudnya Saya ambil. sing jenengan bilang kelong itu dari premi asuransi itu. Jadi sama bank itu dipotong untuk tabungan emas dan asuransi. Dipotong buat tabungan emas dan asuransi. Sing dipotong nopo? Bukan dipotong. Ini kalimat. Jadi ditarik uangnya, uang tabungan itu Ye. ditarik untuk Emas dan asuransi. Ye. Ketika diambil emasnya dapat kan. Ye. Terus yang asuransi itu Kepotong. uang dapatnya 20. 20 terus dikurang 9.500 Ye. ya. Itu yuk. Ternyata dalam 3 hari itu emas naik. Ye. Jadi alhamdulillah bisa nutup. Oh. Ya, kelihatan kita kan sebenarnya kehilangan yang 9.500 itu Ye. bagaimana Ye. hukumnya? Itu bank nopo? Syariat BSI. Ye. Baik, jenengan nabungnya emas itu duit apa emas? Uang, jadi tiap diambil uang saya ya. Jenengan ngasih duit, mungkin dihitungnya emas. Ya. Ngetok kene emas sama duit. Nanti diambilnya emas. Jenengan dapetnya emas. Ya, kemudian saya jual, bisa nutup yang 9.500.000. Lagi, dia Kalau ada itu kalau nggak saya kehilangan 9.500.000. lagi, jenengan masukkan duit, ngetok kene emas. Kira, ngoten to.
masukkan duit itu pakai emas. Setiap bulan dipotong. Dan dibelikan dulu sama bank emasnya. Setiap bulan saya potong, ya emas kan. Terus tapi yang itu asuransi juga potong. Ketika diambil berkurangnya dari 500 euro. Emasnya itu harganya naiknya sekitar segitu. Jadi Pak Bu. Gimana hukumnya itu? Ya, jadi kalau di dalam hadis disebutkan bahwasanya emas dengan emas itu kalau mau ditukar, emas dengan emas ini, itu kalau ditukar beratnya harus sama dan tunai. Maksudnya kan, jenengan punya cincin beratnya 5 gram, jenengan mau tukar pas batangan ke saya misalnya 5 gram, harus sama beratnya. Dengan catatan kadarnya emang sama, tapi ya diusahakan sama, sehingga beratnya nggak boleh beda. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam. Mungkin dikiaskan di situ adalah beras dengan beras. Itu walaupun jenis emasnya, maksudnya emas yang dari misalnya dari Sumatera, dari Kalimantan, tapi sama emas dengan kadar yang sama, beratnya harus sama. Sehingga dalam hukum ini, dia yang punya perhiasan rusak itu bilang nggak boleh buka tambah, bolehnya yang rusak dijual dulu, nah duitnya berbeli yang baru. Nah terus Nabi mengatakan wa idza salafat hadhil asnaf, kalau barang yang dipertukarkan beda, berarti emas tukar perak, berarti emas ditukar garam, berarti emas ditukar duit, atau perak ditukar duit, maka syaratnya adalah harus tunai, nggak harus sama tapi harus tunai. Maksudnya kan, misalnya ada emas 1 gram regane 1,5 kan Jogja, dan Solo 1 gram bisa 1,6 ya, nggak apa-apa beda, tapi harus tunai. Sehingga dari hadis ini nabung emas yang saya pahami, ketika dengan menyerahkan duit tapi nanti ngambilnya emas, itu tidak diperbolehkan. Nabung emas dengan cara seperti itu menjadi boleh ketika dengan memasukkan emas, mungkin ngetok ini di emas niku itu boleh. Di situ dulu sudah bermasalah. Nah makanya saya pernah tanya ke BSI, Mbak, nek tak kei duit, itu masih buat didoke apa orang? Ya kalau jangan mau lihat tak didokannya. Nek itu dia lakukan maka boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada ditunjukkan dan bisa emas mana aja, maka sementara ini itu hukumnya bisa menjadi cacat, jika tidak boleh. Nah kembali kok datang nganggo asuransi. Nah maka dalam dunia perbankan ada istilahnya mitigasi resiko. Mereka tidak mau rugi kalau ada masalah. Nah sehingga dimasukkanlah asuransi. Nah asuransi otomatis kita kena premi. Premi itu adalah biaya yang kita bayarkan untuk menanggung resiko kehilangan, yang mana nanti kalau ada hilang, mungkin kebakaran atau perampokan, itu bank itu aman, tapi yang nanggung kita, harusnya nanggung itu banknya harusnya ya. Nah maka ya itulah metodologi lembaga keuangan untuk kemudian mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya jangan yang nabung tadi berharap ada keuntungan, begitu jangan dapatkan, wes bayangin kerugian adalah karena masih naik, jadi untung ini malah bagus ya. Karena ada beban itu loh, beban asuransi itu, ya. Nah jadi cacatnya dicatat akad yang pertama, karena jangan memasukkan duit keluarnya emas itu nanti dalam dunia arisan. Dengan arisan emas tapi ngelbok ini duit itu nggak salah. Jadi kalau emang jangan sepakat arisannya emas, dimasukkannya emas, emas arisannya 1 gram, misal biayanya ada 20, berarti nanti bukaannya 20 gram. Yang paling ideal ya masukkan emas 1 gram nanti dibuka, berarti emas 1 gram ada 20. Atau ketika jangan memasukkan duit, ya duit harga pada saat itu, tapi kemudian sama bandarnya. Kira betul kalau arisan itu bandar juga, bandarnya itu ya dibelikan emas. Jadi jangan dikopiok duit gitu. Karena judulnya adalah arisan emas. Mungkin arisan motor gimana? Ketika arisan motor, ya, maka kalau bukaannya adalah motor, maka jangan menggunakan harga motor, karena harga motor itu berubah-ubah. Nah, sehingga nanti yang dapat pertama sama yang terakhir itu beda. Kalau beda berarti ada ribanya, karena arisan itu hukum asalnya kan utang piutang.
Lalu solusinya gimana? Cari harga paling tinggi. Misal motor yang dimaksud itu harga 25 juta sampai 27, bikin aja harga 30 gitu. Nah dari harga 30 itu nanti buat dapetnya dari mulai siklus yang pertama sampai terakhir mesti kebeli motor itu, malah dapat sisa. Nah itu juga bisa menjadi solusi untuk arisan umroh, juga bisa. Jangan kemudian menetapkan harga umrohnya sebagai pembaginya, tapi ditetapkan di atasnya. Sekarang umroh misal biaya berapa? Oh, ada yang 25, 27, 26, 28. Udah dibikin aja 30, kita juga butuh sangu. Udah bikin 30, arisannya berapa orang? 30 orang, juta-juta. Bukaan, gitu bukaan dapat umroh, malah turah bisa buat sangu. Jadi nanti kalau bukaan pas hari itu berangkat harga umroh 25 ya turah 5 juta. Berangkat hari itu harga 2 juta, 27 ya turah 3 juta. Itu solusi juga. Nah dalam dunia permasalahan itu tadi, saya punya mbah itu nggak sekolah, tapi beliau itu termasuk mekanisme investasinya itu cakep. Nah, menurut saya itu bagus. Jadi beliau itu pedagang pasar, terus nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Jadi kalau bikin angka itu pokoknya kenengi gambar itu. Dengan nanti orang tertentu yang bisa baca, nggak semua orang bisa baca. Nah, beliau itu jualan bumbuan di pasar, terus dapat untung. Nah, untungnya dibelikan emas. Termasuk niku nama penganggon mbah-mbah itu suwong ya, yang kalung untuk kancing nanti kalau. Nah, nanti yang udah banyak, tentu dia sudah mengkalkulasi cukup buat beli kebun, pokoknya kebunnya kan nyangon putrane 6 atau 7. Nah begitu kebunnya beranak pinak, dia mengkalkulasi lagi, nanti nek cukup buat beli tanah, dijual buat beli sawah. Nah akhirnya anaknya itu satu-satu itu dapat rumah satu, sawah satu, rumah satu, sawah satu. Tapi skill mbah saya yang gak sekolah ini, gak ada anaknya yang nuruni. Makanya anaknya bahkan dikasih rumah ya dijual, ada sawah ya dijual gitu ya. Nah maka ini bisa dengan tiru. Dan saya sebelum menganalisa investasi model mbah saya itu, saya belajar investasi itu memang dalam dunia investasi itu yang paling apa ya istilahnya, paling aman, tidak beresiko itu tanah, properti. Tapi kan itu mahal. Maka di atasnya itu logam mulia. Logam mulia memang. Nah, tapi logam mulia juga perputarannya walaupun dalam kondisi tertentu bisa cepat, dalam kondisi tertentu bisa lambat. Maka di atas itu namanya niaga. Niaga itu untungnya bisa berkali-kali lipat. Ya kalau untung, lewat jauh untung ya bisa hilang semua modal. Sehingga resiko niaga itu besar. Makanya saya ketemu konsultan ekonomi, dia bahas berbagai macam tema negara ini, dia kajian-kajian kementerian itu dia pegang. Tapi di urusan investasi dia nggak berani, dagang nggak berani, karena dia udah punya kalkulasi nih, dagang itu potensi rugi loss banyak. Maka dia milih investasinya itu beli namanya surat utang negara. Nah, dia beli itu nanti yieldnya atau apa ya istilahnya, keuntungannya, naik bahasa agamanya ribanya itu setahun 5%. Jadi kalau memasukkan 1 miliar ya setahun dapat 50 juta. Ya lumayan coba jalan-jalan. Dan dia sudah berkonsultasi, sudah mengkaji, dan memang dari semua kajian yang dilakukan yang paling aman tidak berisiko itu surat utang negara. Tapi dapatnya cuma 5% dari dari total investasi. Nah, sehingga skema itu tadi itu urutan itu ketika tak cocokkan ke mbah saya sih nggak pernah sekolah bisnis malah sudah punya skema kayak gitu. Makanya dengan ibu-ibu ya, dan kalau punya duit, nah monggo diberikan logam mulia. Nah nanti logam mulia ini banyak, berikan kebun. Jangan sopor, nama dengan tas. Ya artinya kalau ada peluang bisnis yang lain, nah itu mungkin logam mulia bisa dipakai. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Tidak ada. Gimana Bu Nunung? Nunggu Bu Arum kah? Ya. Oke, tetap nunggu. Ada yang mau nanya enggak? Nanti saya izin 2:30 biar nggak terlambat. Mungkin nanti mau dilanjutkan sama karena masih ada dua lagi sebelum asar. Bu Setia itu biasanya banyak pertanyaan. Tanyakan lah Bu. Saking banyaknya pertanyaan jadi bingung ya. Tidak bingung. Yang banyak masalah. Bu Yani kayaknya Pak Ustadz kan mau Ah. Bu Yani
Gimana? Mustia. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya Pak, misalnya di sosmed itu, misalnya tempat iklan itu kan ada dosa yang panjang sama mungkin pahalanya. Misalkan tadi waktu kajian misalkan kita ada orang itu mungkin joget-joget biasa, mungkin itu dosa untuk kajian. Tapi ada juga yang misalkan syiar ya, sholawatan, apa isi pengertian di YouTube itu, bagaimana hukumnya? Oke, masih rada bingung ya. Orang joget-joget sama orang pengajian, bagaimana hukumnya gitu? Iya, kalau yang joget-joget itu kan dosanya terus, ya. Kalau yang pengajian itu kan mungkin dia dapat pahala terus, ya. Ya. Itu sampai terus. Sampai kapan? Ya namanya kan dikatakan oleh Nabi kan tidak mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Amal ibnu Adam itu kalau meninggal terputus kecuali 3. Nah, salah satunya ilmu yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu dimanfaatkan itu kan ketika tayangannya masih ada. Misal ya Ustadz A, dia punya channel, dia udah meninggal, tapi channelnya itu masih ditonton orang. Ya dia dapat pahala terus kalau udah meninggal. Atau nggak harus jadi ustadz, misalnya dengan bikin channel, misal di channelnya Ibu Tobat gitu. Nah kajian-kajian itu jangan ambil terus jangan taruh situ gitu. Nah terus jangan meninggal, nah terus itu ditonton orang, ini dapat transferan terus. Artinya sekarang itu apa ya istilahnya, mencari amal itu lebih mudah daripada dulu. Misal nih, kayak saya gini misal, ini kan orangnya yang hadir bisa dihitung nih, anggaplah 30 gitu kan. Nah terus saya rekam loh, kadang saya itu iseng, kadang saya lihat yang nonton berapa, kadang 200, jadi di sini 30 ketambahan 200, nah gitu. Tapi nggak harus jadi ustadz deh, artinya jenengan menjadi orang yang membagikan pun juga udah baik gitu. Makanya kan Nabi mengatakan dunia maunatun, dunia ini semuanya tertutup. Illa dzikrullah wa mawala, kecuali mengingat Allah, zikir kepada Allah dan yang semisal. Nah, semisal itu apa? Satu majelis ilmu. Nah, Nabi nanti mengatakan kun aliman, jadilah orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alim, atau yang menuntut ilmu sambil nyatet, au musamiin, atau kalau ndak yang kedua, yang pertama ndak, kedua ndak, jadi yang ketiga yaitu orang yang mendengarkan. Nah, beliau menutup hadis dan mengatakan wala takun robian, jangan jadi yang emas. Siapa itu? Ya orang tahu ngaji, orang tahu ngrungokke, buru-buru kok ngaji apa nyampaikan ngaji ngrungokke aja enggak gitu. Nah, maka ketika kita dalam posisi kan dulu Nabi enggak ada medsos ya, sekarang ada medsos. Dan kemudian memposting kajian, apakah kontennya, apakah jadwalnya. Oh, kemudian misalnya dengan share, misalnya grup kita ini ada orang 50, dengan share set kajian di mana? Tentu kajian yang baik loh ya. Mau kajiannya kajian jogetan ya gitu kan. Nah, dari orang 50 berangkat 25, ya dapat pahala 25. Walaupun mungkin dengan nggak berangkat karena sakit. Nah, jadi peluang kebaikan itu sekarang terbuka lebar banget, termasuk peluang bikin dosa. Makanya saya berapa hari ini rada geleng-geleng kepala itu ada yang rame di TV itu, ada bocil-bocil bikin grup apa itu fantasi sedarah. Gak ada yang tahu? Ada. Jadi bikin grup di Facebook itu judulnya fantasi saudara. Jadi mereka itu berfantasi bisa mencintai saudaranya saudara. Terus diposting, diceritake imajinasinya. Dan yang buat kita itu tambah sedih itu apa? Membernya itu nggak cuma 100, 200, 32.000. Jadi ada 32.000 akun yang misal kita katakan tiap akun itu satu anak. Berarti ada 32.000 anak Indonesia itu yang otaknya itu rusak. Makanya hati-hati gitu, hati-hati. Dan mereka itu modelnya konten dari mana luar dicomot. Misalnya ada si A, si B, kakak adik saling mencintai, wah ketoknya kok baik gitu kan, romantis, mesra, adem ayem, nah itu dijikuk lebok kayak beriku. Aku akhirnya ternyata timbang mencintai wong liya ternyata malah ditolak atau malah diabusi, malah dibelake.
ngintai dulu bae ngono kuwi. Mungkin terus dhewe. Akhirnya di Medan ada paket yang datang pakai Gojek, isinya apa? Bayi. Begitu diselidiki, ternyata miliknya pasangan laki-laki dan perempuan, di mana mereka itu kakak beradik gitu. Jadi arep ning rumah sakit nggak punya identitas suami istri, akhirnya beranak di rumahnya, di rumah atau di kebun saya nggak tahu. Nah itu nggak punya perlengkapan untuk menjaga itu, kademen mati. Arep dikuburke bingung, engko ditekoki anake sapa KTP ning endi, akhirnya terus dikirim ke marbot masjid. Nah, pertimbangannya masjidnya sebelahnya itu ada kuburan, jadi ganti kuburke gitu. Kalau dia yang berbuat dosa orang lain yang mendem, dia yang mangan nongkrong kita sih kena kutoy kan mungkin gitu. Nah, itu masih muda itu, belasan tahun umurnya. Makanya hati-hati nih. Jadi medsos itu luar biasa mengerikan. Makanya ya ini saya berpesan khususnya pada dengan ibu-ibu, jangan mudahan bukan dengan pegang HP ya itu. Jadi kalaupun mau pegang HP ya orang tuanya itu ngawasi dan nonton apa gitu. Jangan dibiarkan aku main lungo, ya kalau HP wae atau mungkin dengan sibuk check out Shopee lagi milih-milih nggak kasih ganggu kayak HP ini luruh terus kayak putaran satu-satu jangan. Itu musibah sekarang tuh di situ itu. Apalagi pemerintah punya agenda apa itu namanya game online terus jadi itu loh, jadi olahraga e-sport itu yang menyedihkan lagi. Jadi nanti ada kurikulum kan main game gitu. Kurikulum ekstrakurikuler sih. Nanti nek di sekolah itu dengan ada bilang jangan ngambil yang itu, suruh ngambil yang tahfidz, ngambil yang apa yang lain. Ya itu pentingnya apa ya? Pentingnya memahami bahaya untuk kemudian menghindari. Ngatan Bu Setia, sami-sami. Nonton oleh Bu sambil nunggu tuan rumah. Tentang kurban, kalau mau nanya kurban nih, catatan buat ibu-ibu nih, yang paling sering itu kalau berangkat rewang-rewang, sangu lating atau kresek. Kreseknya jangan dibawa nih, sangu lating aja, biar lebih berkah. Jadi dalam kurban itu pembagiannya, ya, itu disediakan dulu buat sohibul kurban, jatahnya sohibul kurban, jangan dikurangi. Terus habis itu jatah warga sekampung. Kampung misalnya ada 200 rumah atau 200 pintu atau direncanakan 200 kantong. Nah sekantongnya sekilo, berarti 200 kilo singkirkan. Nah sisanya ini panitia itu luas. Ongko sing lewat kayak siji, monggo. Ongko dijiko sebagian dimasak, monggo. Ongko buru TPA ditambahi loro, monggo. Dari yang sisa. Nah sehingga jenengan kalau sudah sohibul kurban, insya Allah dapat jatah dari sohibul kurban. Kalau jenengan sebagai warga kampung jatah dari bagian kampung, nek kirang mang minta lagi, tak apa-apa nanti mungkin dikasihkan. Atau makanlah di masjid, insya Allah ada yang masakkan. Jadi jangan kemudian bawa kresek sendiri, itu tidak boleh, haram. Ya, pemenang terus bawa kreseknya bedah, ecer ning jalan. Padahal ketika jenengan kurban satu, wahana jenengan satu, tapi karena jenengan rewang-rewang. Ternyata di masjid itu di sebelah sapi 10, kambing 30, jenengan itu dapat pahala kambing 30, sapi 10 jane. Tapi begitu jenengan sang kresek kan dijikuk dewe, maka cancel itu pahala. Tidak kebagian sedikit pun, bahkan dagingnya kecer ning dalan tadi malah eman-eman. Dalilnya apa tak poene enten? Ayo, dalilnya itu mengerikan. Jadi pada waktu itu ada perang namanya perang Khaybar. Nabi mengalahkan orang Yahudi dan kemudian ghanimahnya itu dibagi-bagi. Nah, budak Nabi SAW niku lagi noto tunggangan Nabi karena Nabi mau pulang. Tiba-tiba ada panah mencolot, terus kena orangnya. Orangnya meninggal. Lalu para sahabat mengucapkan kalimat tahniah, ucapan selamat. Wah, selamat iki wong iki. Selamat maksudnya apik di akhir hidup mati syahid itu. Hebat mati syahid, kata Nabi, tidak dia di neraka. Loh, kok sakit ya Rasul? Karena dia sudah ngantongi tali sendal dari harta ghanimah yang belum dibagi. Tali sendal, zaman dulu itu sendal ini kulit bawah, terus enten tali nih, terus jepit itu loh. Nah, tali jepitnya ini DE jiko, mungkin DE di sendal jebat nonton. Nah, terus DE jiko itu dikantongi.
Nah itu Nabi mengatakan dia masuk neraka nanti tanggung jawab itu. Niku nek tali sendal tanggung jawab ning neraka napa meneh napa daging kurban. Nah, makanya hati-hati ya. Niku nasihat dari saya agar kemudian panjenengan bisa mendapatkan daging kurban yang lebih berkah. Dan daging kurban itu yang saya tahu seberkah-berkah daging di muka bumi daging kurban itu. Karena dikeluarkan dengan landasan takwa, disembelih oleh orang-orang yang bertakwa, dan kemudian didoakan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, ampun dinodai dengan perbuatan yang bukan perbuatan orang bertakwa, ngambil. Makanya kadang itu kalau ironi, kita tuh nanti delok pejabat korupsi wanyel ini. Tapi begitu lihat di TV ada kendaraan yang bawa mangga, kecelakaan manggane kecer-kecer, iku sopire ternyata ditulungi peleme, gawake kresek gomuli. Nah, makanya kayak gitu-gitu yang harus kita evaluasi ya. Jangan sampai kita tahu itu salah kok malah dilakoni. Dan itu enggak barokai sama sekali, walaupun itu mangga bukan daging babi loh. Tetap itu jatuhnya haram. Sampai berantem, sampai kenete itu marah. Kok kowe dikuwi saya mau ngomong siji, ngeles ya ngomong siji gitu. Akhirnya dibalikin, nggak gitu. Nanti ada lagi yang kecelakaan telur, gitu kan, buru-buru ngambil telurnya. Nanti ada lagi yang kecelakaan motor, buru-buru ngambil dompetnya. Nah, mentalnya sudah mental begitu. Masyarakat secara umum atau satu sih. Jangan sampai kita yang ngaji ketularan seperti itu. Bahkan kita melakukan itu di masjid, di pekarangan masjid, di halaman masjid, dalam konteks kurban. Alhamdulillah subhanahu. Makatan, monggo, silakan. Mungkin berkaitan dengan kurban ya. Saya itu dari tahun ke tahun itu selalu selalu membantu. Dan memang di situ sudah dituliskan yang bukan haknya jangan diambil. Alhamdulillah masjidnya bagus. Iya, sudah seperti itu. Dan saya sering melihat mereka itu kurban. Jadi hak mereka itu dicemplungi yang gitu loh. Terus dibawa pulang. Ya. Itu. Waalaikumsalam. Nah, itu kalau saya melihat itu apa saya diam aja, apa saya negur, saya negur mesti dimusuhi. Ya. Terus yang kedua kan, alhamdulillah ini saya nggak tahu pahalanya bagaimana ya. Anak saya itu urunan. Saya ketika urunan, mereka berkorban di atas makan saya. Itu sudah 2 kali ini. Nah, saya bilang gini, Mas, kamu itu kebutuhannya masih banyak. Besok kamu mau menghadapi sidang, mau menghadapi skripsi, itu pasti banyak. Loh, Pak, so ngerti aku berbalik mama terus nih. Saya yang bisa alhamdulillah, tapi sampai sekarang maksudnya mereka hanya ya alhamdulillahnya mereka mampu turunan gitu sama saya. Nah saya gini, kurbannya misalnya kambing 1 ya pahalanya pokoknya kita putus gitu ya. Kalau ini turunan itu nanti gimana uangnya? Yang pertama, takmir tadi pun juga nggak mau ngandani sehingga dia sudah memitigasi tugasnya untuk ngandani dengan cara bikin spanduk. Artinya spanduknya yang jelas harus gede dan terbaca oleh semua orang. Nah, ketika sudah terbaca semua orang, maka berkewajiban takmir itu untuk ngandani satu persatu. Walaupun Nabi mengatakan man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi, nek mampu dan melihat dan mampu cegah dengan tangan. Tapi kalau nggak mampu cegah dengan lisan. Nek nggak mampu lagi karena tadi takut di ini takut di itu, takut malah nanti dia akan pegang senjata tajam segala macam. Nah, khawatir kan, alhamdulillah kalau namanya setan. Nah, maka kita membenci dengan hati itu wajib. Yang terakhir wajib. Yang tangan, yang lisan itu sesuai dengan kondisional kita nek mampu. Nah, maka harusnya ini idealnya dalam rangka untuk mengurangi menghilangi kewajiban semua orang yang di situ. Itu harusnya Pak Takmirnya tetap dihalu-halu. Jadi misal setelah proses jalan mulai jam 8 jalan sekitar jam 10 atau setengah 11, Pak Takmirnya bilang gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua jamaah yang derek
rewan-rewan dan masjid ageng Kauman gitu kan. Itu sudah ada spanduk yang tertulis jangan mengambil yang bukan haknya, maka itu bukan barang yang baik dan seterusnya. Nah, maka dengan begitu semua gugur kewajibannya. Dan sebenarnya yang ngambil itu pun fitrahnya masih ada, fitrah baiknya masih ada. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan yang namanya dosa al-ismu mahaka fi nafsika, sesuatu yang membuat kamu itu ragu. Makanya kan mereka ngambil itu kan jadi itu orang. Kemudian yang kedua kata Nabi, ciri dosa itu dia pun nggak mau kalau itu dilihat ayatoni alihna, dilihat orang. Makanya misalnya yang iseng di video terus diupload ning akun lain mesti nesu karena jelas bukan haknya. Makanya kalau itu haknya nggak mungkin nesu. Sehingga ya tadi itu kembali kepada kondisi kita, memang sanggup untuk ngasih tahu monggo, tapi nek nggak sanggup ya dibenci dari hati. Tapi secara umum takmirnya sudah mitigasi, sudah menghilangkan kewajiban dengan cara pakai spanduk itu sudah bagus, karena hampir banyak masjid itu tidak kayak gitu. Lihat itu dan dijarkan dan dibiarkan, bahkan ngapunten panitiane ya melu-melu. Jadi sebelum itu dibagikan panitiane singkir iki ati gua aku, iki jantung gua aku, iki ndas gua aku, itu ya keliru. Kalau memang bukan haknya ya tidak boleh gitu kan. Nah, pertanyaan kedua terkait yang putra jenengan itu juga sudah baik. Jadi yang namanya kurban itu satu kambing satu nama. Idealnya kalau misal apunten nggih, garwanya masih ada sebagai orang yang ada di rumah tangga, idealnya itu atas nama beliau dan keluarga. Berarti tercakup di situ istri dan putra-putra. Misal di rumah itu ada orang tua juga, yang termasuk orang tua yang ada di satu atap itu. Nah, tapi karena suaminya ada tapi di tempat lain, gitu kan. Nah, tentu dianggap nggak ada, gitu kan. Nah, makanya dilakukan putra dengan dia sudah baik. Nanti dia patungan diserahkan ke ibunya, nanti ibunya yang disembelihkan kurban atas nama ibunya itu sudah baik. Jadi sudah baik. Ya, Nunu, Baron sampun tahu. Oh iya Pak. Oh iya, silakan dibuka. Dimulai. Nggih nenggo panjenengan. Oh. Nggih, sambil bertanya. Apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, udah Bapak Ustaz Bumi, dan mudah-mudahan semuanya Allah pengajian pada siang hari ini yang sebelumnya tadi sudah warming up dengan pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan akan menambah semangat kita untuk mendengarkan tausiah Pak Ustaz, dan insya Allah nanti siapapun kita bisa mengamalkannya. Marilah kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja nih Pak Ustaz. Bu. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di dalamnya Bunda Arum dalam rangka majelis ilmu, meneguhkan lagi iman dan Islam kita di muka bumi dan berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan ternyata dalam kehidupan itu, kita akhirnya mendapatkan cobaan. Nah, kalaulah kita bisa usul judul gunung, kalaulah gunung itu, kita nih ujian atau cobaan atau adab. Gunung apa yang usul? Ini kan yang usul. Yang usul ini kan? Oh, Bunda Arul, yang kalau Bunda Arul. Oke, ya. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan pada Quran surat Al-Mulk, bahkan ayat-ayat yang awal, bahasanya waladzi khalaqal hayata wal mauta. Apa lanjutannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup kita dan semua ukur ramenya
semua dinamika di dalamnya, apapun itu, apakah pernikahan, pertemanan, persaudaraan, perkumpulan, majelis, termasuk korban tadi. Dia punya masa mana untuk ngetes mana di antara kita yang imannya terbaik, amalnya terbaik. Allah tuh pengen tahu gitu. Sampai dalam konteks Nabi Ibrahim pun juga sama. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengkorbankan putranya. Itu pada ayat tengah-tengahnya itu Allah menyebutkan tentang ini semua wa inna hadza labalaun mubin. Ini cuma cobaan buat kamu. Tapi bahasanya itu bala. Bala itu kan kita kenal dengan cobaan, musibah. Tapi maknanya dimaknakan bukan musibah, tapi cobaan. Allah pengen tahu kamu benar enggak. Makanya nanti ayat berikutnya qad sadaqta ru'ya. Kamu sudah membenarkan mimpimu. Nah, kamu sudah membenarkan perintah Tuhanmu. Nah, sehingga orang beriman itu ketika datang perintah nggak mau nggak mau ya sami'na wa ata'na. Nah, kembali ke cobaan. Hidup itu pasti akan ada cobaan. Dan itu silih berganti datang dan pergi. Tidak mungkin enggak, pasti iya. Bahkan para sahabat itu ketika lama nggak dicoba, mereka itu husnudzon sama dirinya. Oh jojo aku lagi dielu-elu. Nah, sehingga gue dirahmati oleh Allah, dengan memperhatikan sirah Nabi. Mungkin pernah dengar gitu kan. Nabi ini dicoba ini, Nabi ini dicoba ini. Hampir semua Nabi itu dicoba oleh Allah. Hampir semua. Dan menyebut Nabi Sinten. Hampir semua dicoba. Nah, ini bukan berarti kemudian menunjukkan beliau ini punya kualitas jelek, berarti pendosa gitu, enggak. Artinya di situ kita akan paham orang baik pun dicoba, orang yang kurang baik dicoba. Nah, tinggal pilihannya, ini jane cobaan apa ada apa musibah atau ujian kan gitu. Nah, artinya cobaan itu pasti datang itu loh. Pada orang baik iya, pada orang jelek iya. Jelek di sini bukan jelek wajah nih, tapi jelek akhlak, jelek agama. Pasti akan datang, pasti, mau nggak mau pasti. Nah, cobaan masing-masing kita beda-beda. Ada yang dicoba pasangannya, ada yang dicoba putranya, ada yang dicoba tetangganya, ada yang dicoba teman di kantornya, ada yang dicoba orang tuanya, ada yang dicoba mertuanya, ada yang dicoba semua. Dia bojo, dia dicoba, dia anak, dia nyoba, dia tonggo, ini pokoknya kabeh semua yang tadi saya sebutkan dia menjadi cobaan buat orang itu. Nah, itu tinggal pilihannya dua. Memang dia diserkali orang-orang yang marayanyel, atau jojo dia yang nggak bisa memahami orang sekitarnya. Aneh kan biaya ngoten niku. Jadi dia merasa kiri kanannya itu nggak paham dengan dirinya. Padahal kiri kanannya itu ngerti nek kowe iki jane wong salah gitu loh. Tapi ya kita dirangkum mongso. Nah, akhirnya seolah-olah kiri kanannya itu yang salah gitu. Nah, ketika kita ingatkan, bro, iki dulurmu muni ngene jawabane ora. Mereka wae sing ora paham aku. Gitu loh. Itu ada orang kayak gitu, orang aneh gitu. Nah, makanya kita harus paham ini jane posisi kita di mana. Nah, pelan-pelan kita coba sampaikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya cobaan pada Quran surat Al-Baqarah, termasuk tadi yang Al-Mulk saya sudah sampaikan, yaitu di ayat 155 sampai 156, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Akan kami coba kamu tuh dengan rasa takut dan rasa lapar. Takut itu urusan perasaan, ya, takut miskin, takut sendirian, takut apalagi takut hidup nanti tua nggak nyaman, atau mungkin takut macam-macam. Kemudian walju dan rasa lapar. Lapar di sini ya nggak cuma soal makan, mungkin minum, mungkin lapar dalam artian kasih sayang, atau mungkin lapar dalam artian orang yang ngajak jalan-jalan, macam-macam. Kemudian wanaksi minal amwali wal anfus, dan kamu kekurangan harta. Kurang di sini pun juga relatif. Nanti kayak koruptor itu ditiba-tiba yang ngomong aja kurang tetap. Duitnya hampir 1 triliun dan tetap aja korupsi gak rampung-rampung gitu kan. Kemudian wal anfus dan kekurangan jiwa. Ada yang meninggal dari saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, bahkan mungkin putra kita. Kemudian wal samarot dan kekurangan buah-buahan, stok makanan. Jadi misal kita ingin masak telur, nggak punya telur, ingin masak daging, nggak punya daging, ada rasa takut. Nah, kemudian bersih sobirin, kasih kabar gembira orang-orang sabar. Berarti kuncinya cobaan itu pasti menimpa. Karena bahasanya walanabluwannakum. Lanya di situ namanya lam takkid, nanti nun belakangnya itu juga nun takkid. Sungguh benar-benar kamu akan ku coba. Jadi saya sungguh benar-benar, jadi 2 kali.
Maka semua itu akan tertimpa, tapi kuncinya adalah wabashir sobirin, wajib dihadapi dengan sabar. Ini kunci awal, apapun posisi kita, apakah sebagai orang yang mendapat cobaan ataukah mendapatkan ujian atau mendapatkan adab, tetap harus sabar. Kemudian siapa itu orang sabar? Yaitu orang yang alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kemudian refleksnya itu langsung mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini enggak cuman buat orang yang wafat. Dengan kesandung, dengan ngomong iku, dengan kelangan duit, dengan dia ngomong ngoten, dengan kelangan motor ngomong ngoten, bahkan dengan kelangan bojo, dengan dia ngomong ngoten. Bojoku hilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai tangannya alhamdulillah boleh naik. Ya ampun ya. Nah, jadi istirja dulu karena itu sebuah musibah gitu. Nah, kemudian ini didukung oleh hadis. Dan hadisnya menekankan dengan sangat jelas bahwasanya bahkan orang baik pun akan kena cobaan. Allah menyebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Inna a'domal jazai ma'a idomil bala. Pahala terbesar itu akan diiringkan pada orang yang mendapat cobaan besar. Artinya kalau dengan mendapat cobaan besar dan dengan sabar, itu pahalanya besar. Seberapa besar? Nanti dalam ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya enggak ada hitungannya. Dengan kalau sholat jamaah ada hitungannya selawe. Nanti yang lain 27. Dengan kalau sedekah ada hitungannya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi begitu sabar enggak ada hitungannya. Allah bebas memberikan pahala sesuai tingkat cobaannya. Orang yang dicoba dengan kesandung, maka pahalanya nggak akan lebih besar dengan orang yang dicoba kakinya ketabrak mobil sampai remek. Dia sabar, karena itu biaya ngoten niku lho. Kemudian wa innallaha idza ahabba qauman. Nah ini. Dan Allah kalau mencintai suatu kaum dan termasuk personal orang, itu tandanya bukan dikasih nikmat, tapi apa? Ibtalahu, dicoba. Dan ini perlu kesiapan mental yang luar biasa. Artinya ketika jenengan dicoba dan jenenganku sudah merasa aku ki yo salat yo poso yo nutup aurat, yo ora tau ngapusi tangga, kurban yo ora tau sangu kresek, kok yo dicoba, maka insya Allah jenengan itu hamba terpilih sebagaimana para aulia yang pernah berlalu dari masa ke masa. Tapi tapinya melek, kaine jiko ngau kresek, kaine nyelatu tanggane, salate bolong-bolong, kudungannya pas pengajian tok gitu kan. Nah, kok dicoba, nah, mungkin itu sarana untuk menghapus dosa kita. Ngoten. Rumusnya ngoten. Itu untuk kita. Nah, mungkin kepada orang lain, jangan aku nyandai yang jelek, jangan wajib husnudzon. Inna ba'dadzoni ismun, karena kebanyakan prasangka itu dosa besar. Mungkin jangan ketemu tanggane kejenglang sikile. Nah, apa yo? Wingi pas antri ning pinggir dalan arep numpak bis malah kepledes roda bise. Batin, oh dosa mokeh. Nggak usah, itu tidak boleh kita kenakan ke orang lain. Itu buat kita. Oh dia sing sabar, pun ngoten mawon. Soal memang dia nanti punya dosa dan dengan itu digugurkan, itu wilayah dia. Kita tidak boleh nyandai ngoten niku. Karena nanti ada orang niku nggih kelihatan soli, gampangane bahasane tampilannya ngustad, tapi cobaannya banyak. Terus jamaah iki jojo ustate ketok alim ngene burine ora. Ngoten ampun wis. Biarkan kalau emang dia di belakang dia itu berbuat yang jelek ya dia yang tahu, nggak usah kita nyandai. Yang kita harus pahami, oh ini wong soleh dicoba mungkin memang terpilih untuk mendapat cobaan itu. Ngoten mawon. Termasuk misal nanti ada orang yang ngajar kayak hal-hal yang sifatnya keliru, aliran sesat gitu kan. Wah, ngomong ibu niki kula mriki beto kiswahnya makam Nabi. Nah, sinten sing ngambung mungkin dapat dapat barokah, dapat ini ngantri ngambung siji-siji bareng ngambung. Niki kiswahe ten mriki diambung kesaliman karo Habibe, bar niku sebelah mriki kreseke ndekek ten niku duwite. Terus kula ndelok videone, kula deloki kaine kok kinclong men nek kiswah kuburan misal kuburan dikiswahi kuburan mboten dikiswahi. Sing dikiswahi ya kuburane Habib niku. Nah, niki misal dikiswahi padahal mboten.
kudune kuburan iku nek dikisuwae kan kudune kisuwae nggih reget to. Iki suwae kinclong. Terus dicek ten sopine bojo kula niku sing ngedol akeh ngoten niku. Dadi yo mung hapus-hapus gedah bersih intine yo mung kresek niku wae lho. Kresek meneh yo anu doyan kresek doan. Nah, mung bedane kreseke abang tur gedhe niku. Panjenengan ning masjid ten sing gedhe kan pekewu, mene cilik jadi iso dikantongi. Nah, Bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman rodiya falah ridho. Sapa sing kemudian dicoba kok ikhlas menerima cobaan itu, maka Allah pun ridho. Kalau Allah udah ridho itu apa? Ya surga lah. Makanya keridhaan Allah jangan diiringi dengan kemaksiatan. Jangan harus dicoba, jangan ridho, jangan sabar. Padahal malah ra salat lho kleru gitu kan. Enten ya ngono niku, aku ikhlas kok bojoku mati kok sapu ikhlas. Kok saiki tapi brondol, kan aku nggih kudungan mergo bojoku mati ya saiki aku gak kudungan. Engko nek aku kudungan ra payu, piye terusan ngono kuwi. Mau aku pengen tak payu meneh. Aduh. Nah, kemudian waman sahito fala husuh, dan siapa yang kemudian enggak ridho, marah, anyel, ya Allah tuh murka sama orang-orang seperti itu. Makanya cobaan itu pasti akan menghampiri kita, pasti. Cuman beda-beda. Ada yang dicoba tadi saya bilang pasangannya, ada yang putranya. Dalilnya gimana? Sakit kita mari-mari, iya pun mantun. Jadi kan cobaannya udah selesai gitu kan. Nah, atau kemudian radit kok aja kowe sepanjang tahun gitu kan. Itu berarti cobaan jenengan. Dan gak usah banding-bandingkan gitu loh. Gak usah pengen sama. Karena kadang itu orang dicoba itu dipilih oleh Allah sanggup. Tapi kalau ditimpangkan ke orang lain belum tentu kita sanggup. Makanya Allah mengatakan ayu kalifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau sudah terpilih, Allah itu sudah punya kalkulasi ini orang ini sanggup. Mau kadang karena tidak teredukasi dengan agama dengan baik, kadang cobaan simpel aja dia stres pilih bunuh diri. Mungkin saya pernah cerita di sini toh, anak lulusan SMA pinter, SMK pinter, favorit. Dia bayangannya gandeng aku pinter, aku ngelamar nih iki kudune ketompo karena pinter. Dia rumangsa pinter dari sekolah favorit dan pinter. Terus favorit pinter gitu kan. Lamarlah dia ke situ, nyoba 2, 3, 4 kali gak ada yang terima. Mikir ning jero kamar, merenung, suntuk, akhirnya enten gantungan-gantungan yang ini tambahin tali gantung. Tang lanang padahal. Makanya jangan melihat kasus-kasus itu sekarang hari ini menghampiri anak-anak muda. Nek dulu ngapunten itu terjadi umumnya pada orang-orang tua yang gerah enggak sembuh-sembuh atau enggak mati-mati, enggak sabar, dia bergantung diri. Tapi hari ini anak-anak muda itu rawan banget. Makanya diistilahkan sekarang kan generasi stroberi. Di sawang api abang beranang nyenengke, begitu ditemok nyonyok, kemudian kepidak gitu kan. Makanya mentalnya itu mental tempe hari ini. Kenapa ya tadi itu loh, ngapun dan ibunya itu gampangnya nonton HP, nonton HP. Di HP itu ya tontonannya nonton itu, dia corongnya selalu bahagia, happy. Padahal begitu berhadapan dengan kehidupan kenyataan, di lingkungan yang nyata itu penuh tantangan, penuh orang-orang yang nonton itu, yang membutuhkan mental baja. Nah jangan buatan siapkan dari rumah dia keluar, jadilah tempe ya, wes kepidak di tengah jalan menyok gitu kan. Ya makanya itu PR kita semua sebagai orang tua. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah itu bisa juga datang karena sebagai peringatan. Nah tadi saya bilang, kita ketika ada musibah kita introspeksi, jadi salahku apa toh? Aku dosa apa toh? Sholat yo tertib, ngaji yo rajin, rutin, bahkan di rumah yo qiraah. Kemudian aku yo berusaha hafalan Quran, terus maksiat yo tak kelongi, aku yo mau ning omah, ketemu bojoku, ketemu anakku, orang ngomong aku jadi coba. Nah, dicari terus sebabnya agar kemudian kita paham. Nah, dari kita paham itu, di situ kita kemudian akan mengerti kalau saya dapat cobaan ini kemungkinan cuma 2. Apakah itu menambahi pahala saya atau kemudian yang kedua mengurangi dosa saya. Allah berfirman pada Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kamu itu sebenarnya karena apa yang kamu lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memberikan maaf buat banyak manusia yang berbuat salah. Jadi kalau Allah itu ngapunten kejam, anggar wong salah diadab, wong salah diadab niku mangir firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Laqad jitum sayyan idza. Mereka sudah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu tak belah, tak bleke dengan manusia-manusia yang ngomong kayak gitu. Dan kemudian bumi tak bikin merekah
biar mereka tenggelam di situ, dan gunung tak bikin hancur biar mereka lebur juga di situ. Kenapa? Anta'u lirrahmani walada, karena ucapan mereka mengucapkan Allah itu punya anak. Wa may yang bagi lirrahmani ayat tahida walada, tidak pantas Allah itu punya anak. Artinya Bu, orang-orang hari ini, orang Nasrani mengucapkan Allah itu punya anak, sebenarnya Allah itu wangil. Mau pengen itu malaikat itu meduk di koplok, kurang mau pipine miring, sirahnya ucul nggak perlu. Tapi nggak dilakukan. Kenapa? Tadi karena Allah pengen tahu mana nih orang yang beriman dengan benar di atas ilmu sama wong sing mau melu-melu. Makanya nanti dalam bab Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, bisa mendatangkan hujan, bahkan bisa mengeluarkan perbendaharaan bumi. Itu dia menawarkan keimanan, aku dadekno Tuhanmu nek kowe gelem tak tambahi iki dan kuwi. Nah kalau begitu orang itu ikut apa yang dimau Dajjal, karena yang dilihat adalah dunia, dia luput dari keselamatan yang benar. Makanya datang seorang pemuda kemudian mengatakan, "Enggak, aku melihat kamu itu Dajjal." Kemudian diambil pedang, dibelah itu pemuda. Terus begitu udah mati, dilempar ke timur dan ke barat, terus dipanggil hidupkan lagi. Piye? Kowe mau urip tak pateni, terus saiki wis mati tak uripke. Berarti kan aku iso nguripe kowe, aku Tuhanmu sembahan aku. Kata pemuda itu, saya tidak lebih yakin melebihi hari ini bahwasanya kamu itu Dajjal. Apa meneh matamu ini loro sijine loro. Nah, dari situ menjadi pemahaman kalau emang kamu Tuhan, harusnya kamu tuh bisa menyelesaikan apa yang ada pada dirimu. Lah kowe ora iso mareke kuwi. Sehingga sehebat apapun urusan kamu ke sana dan kemari, tapi kalau internal kamu itu enggak beres, maka kamu itu sebenarnya cuma cobaan keimanan buat manusia. Makanya Nabi pernah mengatakan terkait dengan Dajjal, ya ayyuhalladzina amanu fasbutu, orang-orang yang beriman teguhkan imanmu. Nah, teguhnya iman di atas majelis ilmu yang disampaikan Quran dan Sunnah gitu. Makanya Allah menyebutkan apapun yang kamu timpa, yang tertimpa kepada dirimu, maka kembalikanlah kepada dirimu, introspeksilah. Jangan kemudian cari sebab pada orang lain, tapi cari sebab pada dirimu. Gampangnya ngeten, umami dengan ini udan rong dino banjir, jangan nyalahkan udane. Karena yang nyalahkan udane, jangan berarti menyalahkan yang memberikan udan. Salahkan dirimu, kenapa dalane banyu mampet, sehingga dia harus lewat dalane menungso, bahkan lebune pemain menungso, kan gitu. Itu logika berpikirnya seperti itu. Banyak fu'an kasir, dan Allah banyak memaafkan kesalahan orang. Makanya termasuk orang-orang Nasrani yang mengucapkan Allah punya Tuhan itu, Allah masih memberikan jeda waktu, sadar roto bato, enek waktu. Nek ora nanti dingkok di akhirat. Makanya tadi Allah menyebutnya sebagai Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Itu 1% kasih sayang Allah yang dibagikan di dunia untuk memaafkan mereka di sini. Gak langsung diadab. Nah, tapi nanti di akhirat yang berlaku adalah Ar-Rahim. Gak ada lagi ampunan buat mereka, dan ampunan Allah hanya diperuntukkan buat orang-orang yang beriman. Makanya kita harus menghayati setiap cobaan yang datang ke kita ini apa yang kita harus jeli. Jangan sampai kemudian nggak merasa kesandung orang gagas, baru ini tak paku orang gagas, kepleset kulit gedang nanti geblak orang gagas. Tidak pernah introspeksi, maka akan datang pada satu masa di mana kita dapat musibah yang kita itu benar-benar mungkin nek basa Jawa ini mungkin tele-tele kita tidak bisa napa-napain. Kenapa? Karena peringatan demi peringatan tidak pernah kita menjadikan kita untuk ngerem gitu. Makanya yang sering saya contohkan dalam bab akidah itu ada dosen muda, gitu, dosen tafsir. Itu dia ngomong bahwasanya Muhammad itu ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Sehingga jangan nek mau berdoa ya Muhammad minta ini, ya Muhammad minta itu, boleh katanya. Nah, Pak dosen itu terkenal karena yo dosen tafsir, Pak doktor, yo ngomongnya ganteng gitu kan. Terus retorika berbicaranya bagus gitu kan. Dan dia udah dikasih pepiling Allah. Dia punya bedil di rumah, anaknya dolanan bedil, kebedil ya matilah anaknya gitu kan. Nah, sebenarnya itu pepiling kalau saya nangkepin. Tapi ya namanya menungso, karena sudah disobi-sobi orang banyak, dihormati orang banyak, dan orang banyak, ya nggak peduli sama peringatan dia, tetap aja menyampaikan hal-hal yang menyimpang dari sejak akidah, sampai dia mengatakan ketemu dengan Allah nggak cuma lewat mimpi, tapi dalam keadaan terjaga melek gitu kan. Oh, itu luar biasa, luar biasa. Makanya Allah mengingatkan wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'i, hati-hati sama orang-orang yang melenceng-melenceng sesat dalam menjelaskan tentang Allah. Nah, orang-orang yang kayak gitu kan. Dipimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemudian kita tadi saya sampaikan sampai tidak gagas peringatan demi peringatan, maka hati-hati kalau datang cobaan yang sangat besar. Allah berfirman pada Quran surat Al-Anfal ayat 52, kata bi ali fir'auna waladina min qablihim kadzabu bi ayatillah fa akhadhahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun shadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat Allah dan kemudian terus mendustakan, maka Allah menyiksa mereka disebabkan oleh dosa-dosanya,
sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha keras siksanya. Artinya kalau ada orang nih salah jelek terus dia, maka Allah akan mendatangkan musibah yang lebih besar lagi. Apalagi kalau itu skalanya udah skala besar kayak negara gitu kan. Artinya kalau kondisi hari ini yang kita lihat korupsi itu kok dilihat makin kesini makin gak karu-karuan. Bahkan yang terbaru itu di Makassar ada ibu-ibu apa mbak-mbak saya ngerti ya, kelihatannya muda sih, mungkin mbak-mbak udungan itu nek wong sadurung-sadurunge itu kalau di foto itu kan dunduk, malu, nganggo masker, nganggo topi ditutup itu kok. Nek dhek enggak foto wartawan malah apa bergaya gitu. Enggak punya malu gitu. Nah, maka ada hal-hal yang seperti ini nih musibah. Dan kalau ini terus-teruskan, maka ya khawatirnya Indonesia itu akan kedatangan musibah yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Makanya kita itu kadang itu malu sama negara kayak Cina. Cina itu Bu, dari generasi ke generasi dinastinya itu hancur. Kenapa? Korupsi nggak selesai-selesai. Sampai tahun 90-an itu ada, ya dia lahirnya mungkin 60-an, tapi kemudian dia bangkit itu di tahun 90-an. Aku kok tadi lagi Zurongzi, namanya Zurongzi. Jadi sebelum CCP, Zurongzi itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, orang tua. Dan dia merasakan pedihnya, pahitnya hidup di tengah negara yang benar-benar korup. Dan dia menyaksikan pemerintahan itu silih berganti hancur karena korupsi yang luar biasa. Begitu Zurongzi masuk ke wilayah politik, satu tekadnya piye carane Cina ini menjadi negara yang kemudian tidak ada korupsi. Maka begitu dia jadi pejabat, dia pegang kuasa, dia minta untuk disiapkan 100 peti mati, 1 untuk dirinya, 99 untuk pejabat. Dan benar pejabat yang korupsi dihukum mati itu sampai hari ini. Yang terbaru itu ada pengusaha, dia itu melakukan manipulasi data sehingga merugikan negara 1,3 triliun kalau nggak salah, atau 2 triliun yang dirupiahkan. Itu duitnya sudah dibalik ke negara, tapi pengadilan tetap berjalan dan memutus dia bersalah dan dihukum mati. Tapi karena dia sudah mengembalikan duit ke negara, dikasih waktu hidup 2 tahun lagi. Jadi nanti setelah 2 tahun tarik nafas, dia dibunuh. Cina, negara kafir, bahkan PKI, komunis ya, sampai kayak gitu. Kita malu orang Islam yang punya dalilnya Quran, tapi kayak gini, kayak sing korupsi, kayak di Kartosuro itu sing korupsi itu orang yang terkenal lomo. Jadi ada proposal masjid cair terus pokoknya. Nah, jadi kayak diopeni orang-orang korupsi itu, diopeni sama ya orang-orang yang nganggo proposal itu tadi. Gitu. Ada proposal apapun cair, orangnya lomo, gitu. Dikenal lomo, tapi ini hakim yang korup. Nah, makanya jangan sampai kita itu tadi loh, memulai dari daging secuil, akhirnya nanti ngentengnya dalam punya kesempatan miliaran kita sikat juga. Jangan, karena secuil pun nanti di akhirat kita akan ditanyakan. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana membedakan antara cobaan, musibah dan azab? Ya. Terkait dengan cobaan, nah, itu namanya bala. Maka kita lihat tujuan dari cobaan itu adalah mengangkat derajat. Jadi dengan kok dicoba itu mengangkat derajat, kemudian membersihkan dosa, menguatkan iman. Dan ini terjadi pada orang yang beriman. Kemudian ini menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Agar apa? Nabi sampai mengatakan umatku akan senantiasa dicoba sampai dia bertemu Allah tidak bawa dosa. Jadi penyucian dosa itu bisa nanti di akhirat melalui syafaat-syafaat, atau yang paling menyakitkan itu dicuci di neraka, dibakar, itu paling menyakitkan. Nah, kalau bisa dicuci di dunia dengan cobaan-cobaan itu, maka itu jauh lebih baik. Sakitnya di dunia itu nggak akan lebih menyakitkan dibanding di akhirat. Kemudian siapa yang terkena? Yaitu orang beriman, orang yang dekat dengan Allah, para waliullah, para nabi, para ulama, guru-guru agama. Kan banyak tuh ada guru ngaji, tiba-tiba kena kanker, padahal panganannya jadi yang mau sego gereh gitu kan. Nah, kenapa bisa kena kanker? Ternyata dia kalau mau berangkat itu ngenteni kendaraan umum di pinggir jalan, kena asap kendaraan. Banyak. Saya pernah ketemu ibu-ibu itu, dia itu berjuang nyarikan nafkah buat keluarganya, jualan di pasar, kena kanker paru-paru dulu. Kenapa ngerokok? Kalau tanyai waktu saya survei dulu pernah. Enggak, mas saya nggak ngerokok. Nah, kok sakit kena kanker? Lah, saya jualan itu tinggal ini angkot ngetem, dan itu bertahun-tahun. Ada lagi guru, anda ngajar pakai kapur kena kanker gitu kan. Nggak ngira dia perjuangan dia mencerdaskan anak bangsa berbuah kanker buat dirinya itu. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah itu orang-orang baik ya.
yang kemudian kena cobaan. Sehingga ciri-cirinya orang-orang yang baik ini dia akan tetap tenang dalam cobaan itu, tidak akan panik apa meneh nanti golek napa tampar tinggu gantung diri, tidak mungkin. Kemudian justru dia merasa semakin dekat dengan Allah. Makanya Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara dia itu tenang. Kenapa? Kowe mencoro aku, berarti aku diberi kesempatan untuk selalu berdua dengan Tuhanku. Nek kowe mateni aku, berarti aku punya kesempatan untuk langsung berhadapan dengan Tuhanku. Wes, ulama itu nek dicoba itu candaan ada aja. Dan jawabannya itu indah-indah. Tidak ada yang nopo istilahnya mewek, gembeng, cengeng, tidak ada. Makanya ada saya punya teman itu. Ya ini boleh ditiru boleh enggak. Dia seorang bapak ini. Ijane rapatek dong soal agama. Tapi dia punya prinsip, anakku lanang kayak untuk nangis. Nah, pokoknya harus nganti nangis, ini berarti lahan nangis ora bakoh. Jadi begitu jatuh nangis malah diajarin. Ya, karena dia nggak pengen dia punya anak lanang itu gembeng. Dan itu dulu dilakukan kepada Sinten Zubair bin Awam. Oleh siapa? Ibunya. Ibunya itu bibinya Nabi. Jadi Zubair bin Awam itu biasa dikunci di tempat yang gelap, terus disuruh melakukan hal-hal yang mungkin anak seusianya takut. Makanya begitu kemudian dia lahir sebagai seorang pemuda, dia jagoan, tidak punya rasa takut gitu kan. Oke, melahirkan anak yang tidak punya rasa takut juga Abdullah bin Zubair. Juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dicoba ini pasti akan bertawakal kepada Allah. Dan ridho atas semua cobaan itu. Makanya dia kalau sakit, dia nggak akan teriak-teriak, dia banyak berzikir, istighfar yang banyak. Kemudian dia meyakini kalau di situ ada hikmah yang besar. Makanya tadi kita introspeksi, nah emang kita nggak ada salah, nggak ada khilaf, ya insya Allah itu kabar gembira buat jenengan. Mungkin dosa jenengan bakal dihapus, mungkin derajat jenengan nanti dinaikkan, mungkin nanti generasi penerus jenengan itu dikasih kebaikan demi kebaikan yang mungkin gak kita dapatkan. Sehingga juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan asyadun nas bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu para nabi. Sampai Nabi Muhammad itu kalau panas itu dikasih 2 kali lipat panas kita. Misal kita itu panas normal 37, mulai kerasa panas itu 38, 39. 2 kali berarti Nabi ini pinten, paling buatan ya 60-an tuh ke atas. Itu panas banget itu. Nah, kemudian summa solihun, kemudian orang-orang solih, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal dengan itu dan yang semisal di bawahnya. Berarti kalau itu ulama, ya kemudian ini sore murite. Kalau itu kiai, ya gusi. Tapi ya yang gus yang solih ya, buatan gus yang aneh-aneh, buatan itu buatan. Nah, termasuk ketika ini seorang ulama, ya ulama yang baik, bukan ulama yang nggak jelas gitu kan. Gunung Kidul Mbah Benu, jika ini nelpon Gusti Allah, buatan sing niku ya, buatan. Nah, maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku yang disebut dengan cobaan. Kemudian kalau musibah itu sebagai bentuk peringatan, tujuannya menghapus dosa dan ujian untuk mengembalikan kita ke jalan yang baik dan benar. Dan itu terjadi karena kelakuan kita. Makanya keberkahan harta itu penting. Dan saya mengamati orang-orang yang mendapatkan harta dengan cara nggak baik dan nggak benar nggak akan dapat keberkahan. Makanya terus akhirnya dicoba anaknya sugih dengan anaknya narkoba, sugih ning bojone kemudian selingkuh, sugih ning kemudian rumah tanggane kalau masuk rumah walaupun nenek AC-nya tapi sumpek panas, ampek dirasa ora penak, singgup dan seterusnya. Maka yang seperti ini kita harus introspeksi. Makanya kalau saya dari kantor itu kadang ada duit-duit gak jelas itu gak tak kasih anak istri saya, tak kasih orang ini. Orang ini bisa satpam di kantor, bisa kemudian santri saya kan mereka dalam kategori orang-orang yang apa istilahnya duafa gitu. Jadi saya kasih mereka nih buat jajan bareng-bareng. Tidak ada kasih anak istri saya. Tapi kalau udah jelas duit halal kayak kadang orang tiga itu juga di wongnya. Nah, siapa yang kena musibah ini? Ya semua orang, bisa kita, bisa orang yang berlaku maksiat gitu kan. Dan tidak selalu bermakna buruk jika disikapi dengan benar. Maksudnya kan, kita berbuat dosa, terus Allah kasih cobaan. Apa itu terus kemudian buruk? Enggak. Kalau kita mensikapi dengan istighfar, tawakal, sabar, insya Allah itu juga jalan kebaikan, mengembalikan kita. Makanya ada bapak-bapak ini tukang judi terus, tak tahu menang. Anaknya nambah terus, beban hidupnya besar. Satu ketika zaman dulu masih ada SDSP itu,
dia bayangannya jenenge tekok dukun ya. Wes engko metu iki semangat. Gaji sebulan dipasang kabeh. Bluk. Ya. Begitu kemudian dibuka nomornya enggak metu. Di situ dia mikir, iki nek nggo tuku beras bojoku lak ya iso mangan. Anakku iso mangan gitu kan. Mikir, masih dikasih hidayah. Akhirnya terjadi apa? Terdengar adzan subuh. Ya Allah, aku suara atau sholat. Sholat, tobat. Sejak hari itu nggak pernah lagi dia main judi. Dan kemudian untuk mencukupi kebutuhannya yang banyak, dia bikin bengkel di rumahnya. Karena pintar dandani motor itu. Sehingga walaupun dia sebagai prajurit TNI AL yang jabatannya rendah, dia bisa nguripi anak 6 atau 7, itu masih alhamdulillah. Makanya orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar atas masalahnya. Nah nggak bertakwa ya dibayangke jalan keluar nih, jalan itu bukan jalan keluar, jurang, kehancuran. Oh karena dia butuh mau kayak main judi aja, pinjol gitu. Akhirnya kalah, korupsi. Nanti ada pejabat bank nih yang memanipulasi data kredit sampai berapa miliar untuk diambil buat judi online. Nanti ada lagi macam-macam. Ada lagi yang ngambil dari duit yayasan, duit lembaga yang dia bawa untuk main judi online, macam-macam. Hari ini mengerikan. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penting untuk jenengan menjaga diri jenengan dan keluarga jenengan, lebih khusus putra-putra itu. Nah, ciri-cirinya ini disebut sebagai musibah dalam menyadarkan manusia dari kelalaian. Nah, ini sayangnya kadang ada orang yang nggak sadar. Kemudian ada peluang untuk bertobat dan memperbaiki diri. Berarti cobaannya nggak mati. Mungkin mendem keselak gitu. Aku dunia kan dia mikir gitu. Mendem atau duyuk botolnya kolak gitu kan. Nah, dunia kan dia mikir, wah aku jadi kayak urip gitu kan. Nah, kemudian bisa jadi adab jika tidak direspon dengan tobat dan introspeksi. Akhirnya apa? Dia sudah keselak botol, kok ya nekat terus, diombe terus. Akhirnya dia perasaannya gini, oh, ini kurang mantep nek mau ngene. Ditambahin lah bodrek gitu. Terus mulai fly, akhirnya dia resist toh. Ini yuk kurang mantep. Boleh kayak hutan tambahin gitu. Wah, orang mati, kurang mantep. Boleh kayak pertalite dia cepet mati ya. Wes, mati lah. Sampai biru semua badannya, ada yang sampai meh bledos barang gitu kan, ampuh karuan. Maka ya itulah manusia. Ketika sudah diingatkan kok nggak mandek, ya wes salam nanti kalau udah der gitu kan, nggak bisa balik. Makanya musibah terbesar itu adalah ketika kita itu nggak sadar kalau sedang diingatkan. Makanya pentingnya menyadari itu, ingat peringatan dan peringatan itu. Oh kok jatuh dari kendaraan bludak ngopo ya opo. Introspeksi diri, tapi orang lain jangan ya. Orang lain jatuh jalan iki mesti kayak bojone kayak mesti. Kalau bojone mesti galak kayak mesti wong pelit kayak orang tanggane. Jangan itu suudon enggak boleh. Bimbing dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata kuncinya ketika Allah mengatakan pada Quran surat Asy-Syura ayat 30 tadi, semua itu karena kelakuanmu, maka ini menunjukkan kita itu harus introspeksi. Udah itu, dan dikembalikan ke kita loh ya. Sekali lagi jangan menilai orang lain, kita. Jadi dengan kena apa, cek sholatku bener ora, aku sama pasanganku ini sikapnya bener enggak, aku sama orang tuaku ini bener enggak, gitu kan. Kadang ada orang tuh sama temennya itu baiknya luar biasa, tapi sama orang tuanya kurang ajarin luar biasa, itu jelek itu. Nah, makanya terus dicoba macam-macam kok, tak selesai. Ini kadang ya ngali, nggak mau introspeksi, gitu kan. Karena sudah merasa mungkin punya ini punya itu, jadinya ngapain aku nggak introspeksi, mending aku jadi sugih, gitu loh, itu jelek ya. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, adab. Tujuannya adalah untuk menghukum. Nah, jadi kalau udah dielek-elek orang gugu dihukum. Makanya yang paling mengerikan itu LGBT. Itu kalau kemudian di kampung jenengan harus mulai enek banci jenengan jarke. Besok udah kena kancane majlisan. Awalnya ya majlisan pengajian banci gitu kan. Ketoke ya api gitu. Tapi jane mereka mengumpulkan komunitas itu dibikin dengan sesuatu yang baik ning aslinya yo jelek. Jenengan ngertos pepes gitu, dibuntel nganggo godhong gedang niku. Niku nek isine tikus niku kira-kira pripun? Yo ora enak loh. Pemenang wis tikus batang meneh, ya toh. Maka sejelek apapun itu barang, buat dibuntel seindah apapun, ya tetap hakikatnya isinya. Makanya kalau jenengan di kampung jenengan sudah mulai ada kayak gitu, walaupun pengajian, jenengan mengeleke, kowe iki nek ngaji sing bener kudune ora ngono kuwi gitu. Atau nek tetep ngono kuwi aja ning kene. Lah ngopo to, Bu? Lah kowe ning kene. Terus lemahe iki meletek. Aku lak yo melu kecemplung gara-gara kelakuanmu. Dan terkait LGBT itu Allah sudah mengingatkan apa? Tidak ada orang yang pernah melakukan kayak ini sebelum kamu. Jadi itu memang kelakuan yang benar. Bahkan di anak-anak juga pedus anak ketemu anak Quran lah kok itu malah bukan. Dia cerita itu. Makanya
Makanya ibu-ibu jenengan hati-hati. Ya, jenengan kada putra jaler niku nggih kedah dicek. Wong lanang mlaku sing jejeg ora mentelung-mentelung kaya pring kaya ngono kuwi ya. Diajari ning jejeg. Mulai dikok-dikok sendal sing dhuwur, high heel, ndak boleh nganggo sendal jepit wae. Nek perlu nyeker wong lanang sikilmu mlethek ra apa-apa. Lanang dikok napa niku lembab-lembab anti apa? Skincare sing ben mboten kena matahari genera ireng lho. Sunscreen lah. Rasa sansin-sansinan nganggo buyuk wae yo. Mudeng lah buyuk. Bojoku ora mudeng buyuk, Bu. Taping itu, taping gitu. Oh, dulu ya enggak paham. Itu, biarkan laki-laki itu menghitam. Makanya istri saya ini punya teman orang Makassar. Itu dia bilang, di Makassar itu laki-laki itu rata-rata hitam-hitam semua, perempuan yang putih-putih. Kenapa? Karena yang kerja laki-laki kena matahari tidak apa-apa. Dan wanita Makassar itu seneng juga sama suami yang hitam-hitam karena berarti suami sergap. Tapi nek wong lanang putih-putih resi-resi atau kena matahari berarti iki yo males. Senenge ning omah ora turu, modang-madang mangan turu. Kemudian siapa yang akan terkena? Yaitu orang yang terus-menerus maksiat. Kon leren wegah tadi mabuk awalnya ya mentelung-mentelung pusing-pusing kurang tambah iki mati overdose. Termasuk sing narkoba juga gitu, awalnya ngumpil satu kok ndak ngefek, lama-lama ndak ngefek tambahi sampai saya itu ada teman cerita dia punya putra itu sampai mau gantung diri. Sampai itu saya penasaran emang sebabnya apa ya Pak? Kok dia mau gantung diri? Bapaknya itu bilang, "Nah, tak tekoki Mas. Ngopo mau gantung diri?" Kata anaknya. Apa sudah apalagi nikmatnya hidup ketika pakai narkoba sudah nggak ada rasanya. Jadi dosis yang biasa dia pakai itu sudah nggak ngefek tuh. Jadi dia berpikir wis gak nikmat, mending aku mati aja gitu. Tobat. So dangkal itu pemikirannya. Sekarang udah tobat alhamdulillah melu ngaji. Jadi di pengajian itu buat dari penuh tato, gondrong karuan. Tapi ya alhamdulillah lah dibandingkan dulu. Ya, jadi bekas-bekas premannya masih ada, tapi pun ngaji pun baik, pun tobat. Ya, tapi waktu dulu itu kayak gitu. Jadi pengen bunuh diri baru-baru ngerasake narkoba itu sudah nggak enak. Gitu. Kemudian ya termasuk yang akan kena itu orang yang menolak kebenaran. Tadi contohnya Fir'aun dan anak buahnya dikasih tahu didakwai tetap ngeyel-ngeyel akhirnya ditenggelamkan semuanya. Makanya tadi saya contohkan kalau ada LGBT di kampung jenengan diingatkan. Nah dia nggak jangan ingatkan, saya ingat jangan nih kayak majelisan, ya ben ditopo masyarakat majelis zikir lah, majelis sholawat, majelis apalah dibikin gitu kan. Akhirnya bikin pesantren, bikin yayasan gitu kan. Nah, terus boleh sumbangan, kalau dibantu. Bantuannya orang gak tuku Quran, orang gak tuku apa, gak tuku solikin gitu, suntingan yang ngirungin yang pipine gitu kan. Nah. Dan kemudian orang-orang yang tidak mau bertobat, silikon. Nah, kemudian yang terkenal lagi yaitu orang yang kafir, orang yang sudah mendapat peringatan namun tetap ingkar. Nah, ciri-cirinya tidak membawa kebaikan dan perbaikan. Jadi udah pol akhirnya ditenggelamkan di perut bumi. Udah pol akhirnya ditimpa dengan gunung. Udah pol akhirnya datang banjir bandang gak karu-karuan. Kemudian pasti menimbulkan kehancuran, penderitaan dan penyesalan. Sampai saking parahnya itu sampai tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan. Sampai ketika tenggelam di perut bumi jadi kuduningan diduduk terus dikuburkan satu-satu. Akhirnya tidak ispan tambah diuruki terus ke implang pluk pernah tenggelam di sini sekian ratus orang. Kemudian hatinya tetap keras dan enggan bertobat. Peling peringatan berkali-kali tetap nggak gagas. Dan kemudian tidak diiringi dengan kesabaran dan tawakal. Begitu datang itu musibah dia teriak-teriak, dia marah-marah, dia menghujat Tuhan. Allah itu tidak adil, segala macam ucapan-ucapan yang nggak jelas kayak gitu diucapkan. Nah, disebutkan contohnya adalah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, Lut, Fir'aun, karena mereka mendosakan para nabi. Sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah, cara membedakannya, nek cobaan itu tujuannya menguatkan iman, nek musibah itu mengingatkan, menegur, nek adab itu hukuman. Kemudian respon hatinya, kalau cobaan itu sabar, ridho, tawakal. Kalau musibah itu orangnya gelisah, kemudian gak mau mencari hikmah. Kemudian kalau adab itu marah, putus asa, mengeluh. Nah akibatnya dari cobaan itu menambah-tambah iman dan amal. Dari musibah itu menyandarkan dan memperbaiki diri kalau dia masih ingat untuk kembali. Dari adab itu justru makin jauh dari Allah. Kemudian tanda-tandanya orang yang kena cobaan itu akan mendekat pada kebaikan, berusaha memperbaiki, nek sadar. Nek musibah justru kalau dia paham dia akan sadar muncul keinsafan.
Kalau adab dia terus melakukan keburukan sampai Allah mencabut nyawanya di atas keburukan itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya setiap peristiwa yang menimpa kita hendaknya dijadikan sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri kepada Allah apapun bentuknya. Jadi sebelum jenengan tahu ini cobaan, ujian atau musibah atau adab, ya, jenengan harus respon pertamanya begitu itu kena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya disebut sabar itu inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama. Jenengan begitu kena cobaan jebret misuh, ya itu yang pertama itu yang dinilai. Tapi begitu kena cobaan jebret innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ciri-ciri orang sabar. Dan Allah menyebutkan wabasyir sobirin, kasih tahu orang sabar itu ada kabar gembira tentang surga, bahwasanya ada balasan yang menanti yang tidak ada ukurannya. Maka dan yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalau ada yang mau ngejak rame silakan. Nah, Nunung ya. Ya bangga. Masih ada 20 menit. Oh ya Bunda Arum dulu. Iya Bu, monggo Bu. Masya Allah. Pripun? Pertanyaan untuk Bunda. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Ini tanya dia ke tempat ke orang yang Orang nggak normal. Orang ahli no. ya katanya terus dia tuh ini cerita nggak tahu kenapa dia dikasih jimat. Nah, orang nggak normal ya. Nah itu gimana? Saya tuh udah pernah bilang ini nggak boleh begini. Sebaiknya saya itu gimana? Karena dia juga sering dengar. Iya. Soalnya dia kalau satu kali enggak ini orang boleh kenapa? Makanya dia kasih aku gini supaya aku biar apa? Maksudnya sehat lagi atau gitu ya. Ya. Itu gimana? Ampun. Ya. Ye, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan cobaan pasti menimpa kita dan kita harus respon cobaan dengan baik dan benar. Dengan cara apa? Dengan tetap meluruskan akidah. Jadi seberat apapun cobaan dengan jangan sampai menyimpang dalam hal akidah. Artinya ketika dengan gerah, sakit apapun, bahkan sakitnya sudah menaun, bahkan dengan udah dokter mana-mana udah angkat tangan gitu kan, maka tidak boleh satu jengkal pun dengan menghadap ke dukun, tidak boleh. Lebih baik dengan meninggal di atas tauhid yang benar, di atas akidah yang benar, daripada dengan harus sembuh tapi di atas metodologi kesyirikan. Sehingga orang yang beriman harus pahami ini. Dan tadi semua cobaan yang dengan terima itu setiap hari akan menghasilkan ampunan, menghapuskan dosa dan menambahkan pahala serta meninggikan derajat jenengan. Ya. Jadi kalau apapun yang kita terima terus kedukun ini itu sudah masuk wilayah kesyirikan. Dan syirik ini dosa yang kalau dibawa mati Allah nggak mau mengampuni. Makanya ya, nanti yang masuk neraka itu 3 golongan. 3 golongan yang nggak akan keluar selama-lamanya. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Nah, orang kafir jelas bukan orang Islam, jelas. Nah, orang musyrik niku ya wong Islam sok-sok. Yo salat sok-sok, tapi nek masalah melayu ning dukun, arep golek iwak gua ada kebun ning laut. Gunungnya bleduk atau dapat dus atau dosa dari pesugihan. Ini orang musyrik. Makanya itu ada namanya mengesahkan dalam ilah disembah. Yang disembah itu tidak cuma kita sujudi, kita rukui, tidak, termasuk kita meminta, berharap, takut, termasuk kita pengen sembuh, ya kembali semua kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Sholatnya mantep Gusti Allah, tapi kemudian arep dodolan boleh pesugihan, tidak benar. Bahkan mau membenarkan, kita mau pakai rumus yang mana? Nanti di Gunung Kawi ada ritualnya sendiri. Nanti kan daerah Sragen niku, Gunung Kemukus, niku enten ritualnya piyambak kan betul bojone kok tekan kono joli-jolan. Mana yang benar? Apa iya kebaikan datang dari berzina? Kan ora mungkin niku. Kok nek tandi bojo kok dicepake ten niku enten PSK. Kok ngerti ta? Ningali ten YouTube, boten kedah mriko. Boten kedah mriko. Paling nek kula mriko bojo kula yo melu niku. Ning ndi rono rasa. Boten kula ya ora ngerti nggone pasir sebelah ngendi kula ora ngerti.
Tapi ini Bu, jadi itulah kesyirikan, jadi aneh-aneh. Makanya termasuk hikmah kurban. Itu kita menyembelih orang Islam sak dunia itu nyembelih sapi jutaan, mungkin bisa dibilang ya miliaran disembelih. Ini orang Islam itu baik-baik saja, tapi di negara lain sapi itu dihormati sedemikian rupa sampai sirai mengidak sapi yo surah nesu kalau sapi ini. Nek kula tidak sapi nesu kalau sapi ini. Sapi ini tak piye carane tak piye gitu kan. Tapi ya wong liya kok menghormati sapi, menghormati munyuk sedemikian rupa, bahkan digaweke kuil tikus. Nah di situ pelajaran akidah. Kalau kemudian apa? Kalau memang kita ini di atas tauhid yang benar, sapi lho awake dhewe beli ora enak, bedek ning nyamber ora enak, biasa aja. Bahkan kita makan sapi enak-enak wae. Makanya di sana itu kalau diagungkan seperti itu kan itu luar biasa. Begitu telek itu nek iso jangan dikeblok ning lemah tada isik gitu kan. Nanti pikusnya tinggal raup gitu kan. Nah, itu kan sudah berlebihan ya. Kata gitu. Jadi akidah harus diluruskan dan teman jenengan tetap harus diluruskan. Nah, cara meluruskan yang terbaik dibawa ke majelis ilmu. Dijak mriki. Pamina ini kan banyak wajah-wajah baru ya, alhamdulillah. Barokahnya banyak buat warung. Kaketan yo kudu ngetokne merogoh kantong lebih dalam. Wonten di beton mriki nggih, entange. Mungkin biar diskusi itu apa, biar ditercerahkan enggak apa-apa. Ya, kalau memang jenengan remen tresno kali rencang ini ku sayang dunia akhirat, pokoknya kowe kudu dadi kanca tekan swarga dan itu harus diluruskan. Itu bahaya kesalahan urusan akidah. Ngoten nggih. Amin sami Ibu. Monggo yang lain silakan. Monggo Bu. Oh, asobru inda sodamatil ula. Sabar itu ketika hantaman yang pertama. Refleksnya, jangan kesandung bludak, innalillah itu enggak, itu orang sabar. Makanya tadi ayatnya walana keluar aku bisa minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Apapun cobaan yang menimpa kita, respon pertama sabar dulu. Nah, baru setelahnya cari hikmah. Kok orang ketemu ya tetap kudu sabar. Jangan kemudian gini iki, mae apa ya bojoku kok ilang. Ora ketemu. Akhirnya ngamuk-ngamuk, boten sabar riyen gitu. Sabar riyen, sabar terus sabar. Udah pilihan itu. Jadi jangan cari pilihan yang lain. Makanya Nabi itu menggambarkan indahnya hidupnya orang Islam itu terbitnya pada dua kalimat, yaitu apa? Idza asobathu sarra sakaro. Kalau dapat yang enak bersyukur. Wa idza asobatu dharra sabaro. Kalau dapat yang enggak enak sabar. Udah pilihannya cuma itu. Iki enak orang tuh rasa, gak enak sabar. Iki enak orang tuh enak syukur. Udah. Jangan cari pilihan yang ketiga ngamuk, nesu, terus misuh-misuh, jangan. Pilihannya cuma dua ini. Dan dari dua ini setan angkat tangan. Ketika jenengan bersyukur setan angkat tangan. Begitu jenengan sujud syukur setan melayu. Begitu pula ketika jenengan sebaliknya tidak mau bersabar, ngamuk-ngamuk nesu ala setan ngepeti. Terus lanjutkan. Nangismu kurang seru, gentek banter ke. Nek perlu nyileh mik nggone warung kae. Ben tanggane krungu. Nek perlu kaca omah dipecah, dikepruk. Mungkin enten sing luwih meneh parah niku omahe diobong ben ketok sak kampung. Ngoten. Wah, mungkin enten sing ngating enggak sabar anake pateni sisan. Kan ngoten. Nesu karo Pak RT pateni enten. Makanya setan itu pintar untuk mengolah emosi orang supaya tambah menggelinding kayak bola api yang akan menyambar kiri kanan. Makanya pokoknya dua itu kita pegang. Selama kita hidup di dunia, cobaan itu pasti datang. Apakah bentuknya itu cobaan, musibah atau apapun, itu tetap respon pertamanya harus sabar. Tidak ada yang lain, tidak ada. Tanggal bojo kula nih, kula ngomong kon sabar kan bola-bali, tapi nggih jenenge wong wedok sing ngono kuwi. Ora kono ra kene gitu, padha ae. Makanya ini saya sampaikan dengan keras di dalam DI wenek saya ngandani. Jadi orang hidup itu pilihan, tapi nek jenengan pengen enggak mendapatkan kesusahan, ora pengen gelo, ora pengen nangis, nanti di surga. Di surga itu sudah enggak ada orang nangis, sudah enggak ada orang sedih, sudah enggak ada. Enggak ada orang susah, enggak ada. Semuanya senang, happy, ketawa, senyum, bersyukur. Dan semua itu adalah karunia Allah karena bersabar di dunia. Makanya sabar itu sampai dibingkai dalam Quran surat Al-Asr, wal asri, sampai Allah bersumpah demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, kita semua itu orang rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali yang punya iman. Nah, iman ini berarti tidak boleh berbuat syirik.
Tadi yang dicontohkan tadi sudah kesyirikan, tidak boleh. Nah, berarti iman itu ya beriman pada Allah juga boleh berbuat kesyirikan. Kemudian lilladzina amanu wa amilus sholihat, beramal soleh. Berarti beramal di atas sunnah, jangan berbuat yang bid'ah. Jangan yang aneh-aneh. Nek ada tuntunannya mangkat, nek tuntunannya rasa. Misal jelas Nabi mengatakan korban ini sapi, unta, wedhus. Terus saya ngajari, iki wedhus apa? Wedhus balap. Ora usah. Ora sing ngerti wedhus balap. Anjing ning lho. Ora sing ngerti to. Salah responnya. Padahal diharapkan respon yang lain gitu. Nah, atau mau korban kuda, enggak boleh gitu. Nah, kemudian wa amilus sholihat, kemudian ya ini wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, sabar untuk saling menasihati dalam kebaikan. Niki contohnya sewulan pisan mangkat. Nah, itu sabar. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, menasihati untuk selalu bersabar. Kepada siapa ya? Orang yang kena musibah. Orang bilang takziah niku, nggih. Begitu dengan takziah atau kemudian tilik wong loro, orang usah tekok subuhan. Tugas jenengan mboten ngentekke subuhan, tugas jenengan niku memberikan nasihat kesabaran. Goleki piyaine sing sabar yo ngoten. Ora malah rasan-rasan karo kancane. Ning kene mau kayak permen siji. Lah kok jenenge wong kesipahan lho, dengan orang golek sop manten kan malah. Ah iya. Pun nggih, nggih. Alhamdulillah. Monggo. Wonten meneh wong mriku. Nggih, Pak. Nggih, ada. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nggak tahu ujian atau apa yang jadi Pak Ustadz ini tentang pekerjaan. Kebetulan saya itu punya usaha kecil-kecilan di tur. Nah, saya juga ada TL Pak Ustadz. Nah, suatu saat ada orang yang menginformasikan TL saya itu gini cerita yang tidak baik. Apa? TL? Iya, leader. Oh, leader. Iya, ini tuh gini. Tapi saya tuh melihat tidak seperti itu. Pas saat bekerja dengan saya, beliau tuh profesional. Nah, terus kebalikannya lagi, ada TL saya bilang, gajinya berapa di Bunede gitu, sekian. Wah, nggak sebanding itu kalau di sini gitu. Padahal itu beliaunya mungkin nggak tahu kalau saya itu Pak Ustadz di tur itu tuh misi saya itu siar Pak Ustadz. Jadi memang kita memperkenalkan kajian dengan tur. Jadi memang keuntungan kita itu tidak banyak Pak Ustadz. Di yang lain memang betul saya ambil keuntungannya yang sesuai dengan tur lainnya. Terus gaji TL saya juga kalau saya ajak tidak di kajian itu sesuai dengan gaji TL yang lain. Nah, saya tuh perasaan saya tuh tidak pernah berkomunikasi, tapi ya itu ujiannya kok ingin tahu gitu. Nah, bagaimana sikap saya menghadapi orang, kalau kata anak saya tuh kepo katanya gitu. Karena saya itu yang di yang itu tuh untuk siar agama, untuk Pak Ustadz. Kadang saya juga ngomongin yang punya bis juga alhamdulillah Pak Ustadz ikut. Misalkan mau grup mana Bu? Grup A. Oh yaudah tak potong aja. Jadi memang kita tuh di dalam bis itu selain salawatan kita juga siar tentang kajian itu Pak Ustadz. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Saya minta bagaimana caranya menghadapi orang yang kepingin tahu dan cenderung mengadu domba. Kalau itu ngaruh sama perjalanan jenengan, ya orang-orang seperti itu kalau memang mau dikasih tahu ya monggo, kalau bisa disingkirkan lebih baik. Kalau memang ngaruh gitu kan. Tapi kalau nggak ngaruh, artinya dia cuma ngomong dan omongannya juga nggak ngefek, nggak usah dipedulikan. Jadi kita nggak usah pedulikan omongan orang yang ngomong. Makanya kesuksesan orang sukses itu ketika dia nggak peduli dengan omongan orang. Tapi begitu setiap orang ngomong, orang komentar dipedulikan, itu dia akan berusaha mengikuti semua omongan orang. Padahal orang yang ngomong itu kepalanya banyak, mau ngikut yang mana. Makanya kalau dalam praktek agama itu ada nanti aliran namanya sufi. Sufi itu torikohnya ada 1000 lebih. Jadi kan mau pakai yang mana? Naksabandiyah, Satiriyah, Sadariyah, yang mana? Pusing ya kan. Nanti ada yang pakai zikir pakai bijian yang kecil, nanti ada yang pakai biji kelapa ada gitu kan. Yang kerean juga ada, yang dadak geleng-geleng kepala ada, yang muter-muter ke ban nyamuk ada, yang dadak joget-joget ngentrok-ngentrok ada. Pusing kita milih. Makanya
ketika kita komit dengan usaha kita, dengan apa yang kita lakukan ini adalah sebuah kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, kita fokus aja dengan apa yang kita lakukan, nggak usah dipedulikan omongan orang. Nah ini cobaan apa bukan? Maka ketika itu tidak ngaruh sama perjalanan kita dan kita tetap berjalan baik, ya saya meyakini itu cobaan buat jenengan. Cobaan untuk terus bertahan di situ gitu loh. Ibaratnya gini, ada orang pernah berbuat dosa, lalu dia bertobat ke masjid gitu kan. Tiba-tiba temennya yang maksiat itu ngasih tahu, "Weh, saya wis alim no, wis jadi ustazah no," gitu. Terus dia kasih doa di masjid. Nah itu salah, dia harus tetap jalan aja terus. Makanya apa yang kita dapati dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai ucapan beliau sudah merasakan diloknya sebagai wong edan, penyair, penyihir, dari mulai sikap didoni sudah, diguyur jeroan unta sudah, sampai dibandemi waktu sudah, sampai diajak perang ya sudah, dan semua itu dijalani dengan sabar. Maka kita belum sampai di level itu. Sampai dulu ada sahabat Khabbab bin Arad, niku disuruh buka bajunya terus digeret di atas padang pasir yang ada batunya sampai apa garis-garis kayak kalen gitu. Ini saya ngomong Jawa jangan paham. Oh sedikit. Oh jangan enggak apa-apa, yang udah pinter kok ini. Jadi sampai gegernya itu ada kayak selokan gitu loh, garis-garis gitu. Itu beliau nemuin Nabi, ya Rasul ini kayak gini keadaan saya. Kata Nabi, antum komunitas tak jirun, itu keburu-buru. Nabi-nabi dulu tuh ada yang pakai sisir, di sisir kepalanya pakai sisir besi, ada yang dibelah, digergaji, ada yang ditarik pakai kuda. Sabar. Karena pada waktu itu Nabi nggak punya kekuatan untuk melawan gitu loh. Nah maka dalam konteks jenengan, selama dia itu kan sebatas omongan, tidak usah dipedulikan. Jenengan maju terus dengan apa yang jenengan yakini sebagai kebaikan dan kebenaran. Hanya saja saya berpesan, biar jenengan makin menguatkan langkah jenengan harus punya pondasi atas pilihan itu. Referensi nah ini yang jenengan lakukan ini benar, baik. Nah maka jenengan tegaskan itu. Oh ini ada dasarnya dari sini, saya sudah konsultasi ke kiai ini, ke guru ini, dan dirumuskan formanya seperti ini. Bismillah, ini sebuah kebaikan. Ya, jadi jangan pernah pedulikan lagi omongan orang-orang itu, karena nggak akan ada kebaikan buat jenengan. Ada lagi? Ya monggo. Ya terima kasih Ustaz. Yang ingin saya tanyakan yaitu misalnya ketika kita mengalami kejadian ya, apa itu kejadiannya enak apa nggak enak, itu antara cobaan, ujian atau azab kan kita nggak tahu ya Ustaz. Itu langsung kita innalillahi terus langsung sabar gitu. Iya, kalau nggak tahu, nah, kalau tahu ya berarti merespon tambahannya. Kalau itu adalah karena efek dosa kita, ya kita banyak-banyak istighfar. Misal kita ngapunten kayak pemabuk, kita mabuk habis-habisan, habis itu malah opnam lama, gak sembuh-sembuh, akhirnya divonis livernya kena, ya udah harus banyak istighfar kalau udah kayak gitu. Tapi ya tetap disambil itu sabar. Jadi langsung seketika walaupun kita nggak tahu itu kategorinya apa, langsung sabar. Iya, sabar dulu, betul, sabar dulu. Jangan marah, jangan ngamuk, jangan nesu, jangan menghujat Allah, apalagi naudzubillah itu tambah parah lagi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Baru? Oke, monggo. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas saya tadi mendengar seakan-akan kita nggak boleh nangis terus. Ya. Gitu. Nah, sedangkan saya percaya kalau perempuan, ibu-ibu itu kan baperan, selalu terbawa perasaan, pasti sering nangis ya. Gitu daripada laki-laki ya. Ya. Nah itu sampai titik mana gitu. Bahkan ya saya yang dapat ujian selama hidup itu juga ya pasti ada tahapan saya nangis Ya. gitu. Ya. Ya itu, tapi ya biasanya saya nangisnya ya pas sendiri aja. Oke, siap. Yeah. Baik, tadi yang saya ceritakan tentang kalau bisa jangan nangis itu kan anak laki-laki dari teman saya. Jadi dia sebagai bapak nggak pengen melihat anak laki-lakinya itu cengeng. Jadi nek nangis itu malah diseni. Anak laki-laki itu harus tahan batin. Nah, walaupun begitu, praktek Nabi SAW ketika putra beliau yang bernama Ibrahim, putra dari istri beliau yang bernama Maria Kiptiyah,
yaitu budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi yang kemudian dinikahi dan dibebaskan, meninggal, Nabi nangis. Dan dari tangisan itu Nabi mengatakan innal aina la tasma, mata itu mampu untuk meneteskan air mata. Wa inna, dan kami wahai Ibrahim, bi firaqika la mahzun, dengan kepergianmu kami itu sedih. Nah sehingga sedih yang kemudian akhirnya melahirkan tangis boleh. Yang tidak boleh niyahah. Niyahah itu bengok-bengok, ngamuk-ngamuk, nampar-nampar pipi, kayak yang dipraktekkan orang Syiah itu. Orang Syiah itu ketika ditanya ngapain kamu gebuk-gebuk dadamu, kamu pukul-pukul kepalamu, katanya dia sedang merasakan kesedihan kepergian dari Imam Husain, kata mereka. Padahal Husain radhiyallahu anhu tidak pernah melakukan itu lantaran kepergian bapaknya. Jadi Husain radhiyallahu anhu itu kan meninggal dipenggal kepalanya. Mereka sedih dengan melakukan itu, sedangkan bapaknya Husain Ali bin Abi Thalib juga dipenggal kepalanya. Husain nggak pernah melakukan itu. Makanya itu kan tadi saya bilang, ketika kita alladzina amanu wa amilus sholihat, amilus sholihat ini harus di atas sunnah. Jadi nggak boleh kemudian ngarang-ngarang. Nah kembali ke situ, maka menangis itu boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, sampai pada level menghujat Allah, menghujat takdir, tidak terima dengan keadaan yang Allah beri. Nah itu disitulah mulai tidak boleh. Tapi kalau meluapkan kesedihan sebatas sedih, nah itu tidak apa-apa. Nabi pun pernah menangis. Dan bahkan Abu Hurairah ketika ibunya pergi nangis ya. Para sahabat protes, ya Abu Hurairah, kamu kan hafal hadis banyak tentang larangan niyahah, ngapain kamu nangis? Kata Abu Hurairah, dia mengatakan, aku tidak sedang semata-mata menangisi ibuku. Yang aku tangisi itu pintu surga yang sudah tertutup. Artinya kalau tertutup karena meninggalnya orang tua kan udah nggak bisa dibuka lagi, orang tua udah meninggal. Makanya itu yang ditangisi. Jadi Abu Hurairah sedang menegaskan, aku tidak sedang berniyahah, meratap. Yang aku lakukan sedih. Dan nggak semata-mata sedih karena ibuku yang meninggal, tapi pintu surga melalui jalan dia itu sudah nggak bisa. Nah, jadi menangis boleh. Nah, cuman tadi saya nyontohkan teman saya itu untuk anak lanang ini loh. Jadi nangis, tipu nangis, kehilangan sendal nangis, apa nangis itu, wah jelek sekali gitu kan. Karena Ibu Wilda ini malah lucu lagi, kontafit nangis. Gitu. Saya bingung begini apa tuh kontafit tak nangis. Gitu. Jadi kontafit ngomong, ya Allah mudah sih, mbak Ajir. Kalau nangis ini, begini apa ya gitu, rana sing gelantik, rana sing apa-apa gitu. Mendalami tau. Mendalami, karena ngerti tafsirnya gitu ya. Ngeri kali anak SD kelas 3 mendalami sampai segitunya. Nah, dan makanya itu PR gitu. Jadi yang generasi sekarang itu jangan sampai jadi kayak strawberry tadi loh. Khususnya yang laki-laki, perempuan ya emang tabiatnya begitu kok. Susah itu. Makanya lu waktu untuk kayak bojo kula dhewe gitu. Enggak bali nesu sabar. Ini kita dan enggak usah jauh-jauh sebenarnya. Ada lagi, Bu? Cekap. Sekali tadi. Oh iya, monggo. Ada teman saya itu bilang, nek kena Monggo musibah. Tiga. Nggih. Itu jangan bilang sabar gitu. Kalau aku nggak mau bilang sabar, loh kenapa saya begini? Kenapa? Ya semoga dikuatkan gitu aja. Loh alasannya kenapa kok semua dikuatkan? Karena kalau aku bilang sabar, cobaannya terus lama-lama. Iya katanya begitu. Tapi ya saya nggak menjelaskan. Tapi takutnya nanti karena dia sudah mindsetnya, aku nek bisa sabar. Ini malah cobaannya Allah baik. Semoga aku dikuatkan. Semoga aku dikuatkan dari Allah situ. Nah, pertama saya belum pernah dengar satu. Kemudian yang kedua, jangan tadi sudah mendengar banyak hadis, banyak ayat yang saya bacakan itu kalimatnya sabar itu. Wabashiri sobirin, nggak sabar orang sabar. Kemudian watawasow bil haqqi watawasow bis sabr. Nasihat untuk sabar. Berarti kan tawasow bis sabr kan nasihat untuk sabar. Misal jangan kesandung terus koncone semoga dikuatkan gitu. Terusannya wabashiri sobirin ya sebenarnya kan ya sing sabar yo kan gitu. Ayatnya gitu artinya gini loh. Ya orang pintar ngomong silakan, tapi kalau ngomong nggak pakai dasar ya itu klentu. Sama kayak yang saya contohkan tadi loh, Pak dosen yang tafsir tadi loh. Muhammad itu ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Jadi dengan itu ya Muhammad minta ini boleh katanya. Ya dia pintar bermain retorika, ngomong alur ngidul pintar, merakai kata-kata pintar, ngomong ramandek pintar, terus berdebat karo wong ra kalah pintar. Tapi ya kalau nasar gitu kan ya apa gunanya gitu. Makanya Nabi Musa itu jangan ngertos. Nabi Musa itu orangnya gagap gitu. Gagap. Jadi bukan sing pintar ngomong, itu buat pelajaran kita.
Nek wong pinter ngomong tapi omongane ra cetha, itu enggak terus baik. Mendingan ngomong gagap tapi kemudian omongannya jelas, ini ayat, ini hadis, hati-hati alon-alon, khawatir salah maka dia ucapkan dengan baik dan benar. Sampai Nabi mengingatkan baliku anni walau ayat, sampaikan satu ayat ning sama aku lho pemahamane. Jangan ngawur-ngawur gitu kan. Nah, ngoten. Jadi Nabi Musa itu orangnya gagap. Gagap ngoten kalau atas Aziz gagap ya. Mungkin enggak separah itulah gitu. Saya juga enggak tahu segagap apa, cuman yang saya dengar dari penjelasan sebagian ulama itu gagap orangnya. Walaupun badan dikeker, nek gelut menangan, tapi gagap kalau dalam berdakwah. Dan itu pun badan keker itu bukan menunjukkan orangnya kasar, enggak. Bahkan Allah mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha, kamu sama Harun pergi temui Fir'aun. Dia orang yang melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakka. Maka katakan kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, ya coba. Awake keker gagap kon ngomong halus, ya coba. Padahal saya ngomong halus ini manusia paling tercela pada wajabannya karena sudah mengatakan aku ini Tuhan Rabbukumul A'la, Rabbu yang paling tinggi. Nah, jadi kalau kita mau berretorika ya itu tadi jawabannya. Tapi kalau kemudian kita mau pakai dalil mudah. Wa tawassaw bisabr. Tuh kita suruh menasihati kesabaran berarti yo sing sabar yo, mosok sing dikuatkan yo. Ya, itu ada orang meninggal atau dia kena musibah, saling sabar yo. Jangan sabar enggak lah apa ya sabar. Sabar itu terus. Enggak. Itu enggak. Saya enggak tahu dalilnya, mudah-mudahan enggak ada memang itu. Enggak ada, yang jelas ada dalilnya. Tapi banyak sih kayak ada macam kayak bikin sige, kayak itu kata-kata ini. Nah ini, nanti saya bilang banyak orang tuh pengen bikin konten, pengen bikin narasi-narasi tapi nggak pakai dasar. Akhirnya kayak gitu. Penting pokoknya ngomong api, ngomong indah, begitu diposting dapat like and subscribe, like, share, subscribe, itulah. Nah itu. Ya itu. Mengatakan dia ibu-ibu, kita tutup dengan doa, dengan amin kan. Maaf, saya tuh ketitipan satu aja Ustaz. Naon? Ketitipan dari Bu Nurjana. Iya. Mau tanya kepada Pak Ustaz, apa amalan untuk anak-anak yang sudah balik dan atau sudah meninggal atau sudah dipanggil Allah lebih dahulu. Jadi amalan-amalan soleh, doa atau sedekah yang seperti apa yang bisa jadi tambahan untuk anaknya. Ya. Oke. Di salah satu pengajian saya di Solo itu ada pengajian ibu-ibu. Setelah pengajian jam 5 itu ada ibu datang nangis-nangis. Pak Ustaz, anak saya udah meninggal umurnya 17 tahun. Lagi ngopo? Jane bocah iki ra tau mendem, tapi dijak mendem kancane jelas ya tambahan nopo mati wong loro gitu. Padahal anak saya itu anaknya baik gitu kan, dia nggak pernah sama orang tua tuh kasar. Cerita itu sambil mewek gitu. Iya pun. Nah, terus pulau pripun. Pripun maksudnya pripun ini? Nah, saya harus gimana ke anak saya? Ini doakan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan doa orang tua buat anak, baik itu doa baik maupun doa buruk itu mustajab. Makanya jangan pernah memilih mengucapkan yang jelek. Misalnya, jangan ada putra elek dalam artian akhlaknya kasar, kemudian bilang, dasar anak setan. Nah, aku nek kelakuan karo setan piye gitu. Makanya jangan refleks itu contoh itu ibunya saya mungkin sering mengulang-ulang. Ibunya saya itu, kalau marah sama saya niku dia mengatakan mudah-mudahan kamu jadi imam haram. Saat ini memimpin tanah suci Masjid Haram 2 Haramain itu. Makanya panjenengan usahakan urusan anak niku refleks itu yang baik. Bu anak nakal, bongko jadi cah soleh. Kalau dulu punya santri nakal, saking nakalnya saya sampai tobat atau lo ke Pak E. Nah mikir dulu kan Pak E ngandani, begitu tekan riku, gak tau Pak E mulai ngomong, kowe tak titipin ning Mas Gulam, kowe ra ngrungokke, tak dungake wis dadi copet. Kula kaget. Padahal Pak E ado kok ngawi kula gawa ten Solo. Kok ngomongnya ngono ngerti ngono ra tak celuk aku. Tak omongane dhewe anak. Di luar prediksi. Padahal Pak E gitu. Ya namanya orang kampung enggak belajar dari sekolah gitu. Akhirnya refleks pada umumnya. Makanya niku kita harus belajar untuk menata hati, menata lisan gitu. Jangan sampai ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, berarti orang tuanya banyak-banyak berdoa. Ya doanya apa ya? Mintakan ampun buat putranya. Ya Allah, ampuni putra saya, masukkan putra saya ke surga. Ini bahasa Indonesia enggak apa-apa. Atau Allahumma fir waladi, siapa disebut anaknya fulan gitu kan. Wa adhil jannah, kemudian waqihi minan nar, semoga ditoto dumani
Mungkin nek kersake tag Arabe tak kirim di WA ya boleh kalau mau. Tapi kalau nggak mau ya monggo. Pokoknya orang tua yang sudah anaknya pergi dan orang tua itu sayang sama anak itu didoakan terus sampai kapan? Sampai orang tuanya itu meninggal. Jadi jangan berhenti, ya. Karena kalau mau berharap doa dari kakak adiknya yo nek kelingan. Doa dari temennya saya meneh ora bakal kelingan. Doa dari istri ini anaknya yang belum nikah belum punya anak. Yang paling mungkin itu doa dari ibu dan bapaknya. Itu gunung. Iya, penuh. Gimana? Enggak apa-apa. Kaya dibaleni lho. Lah wong arep ngomong anak kandung ya ora ono lho ternyata lho tadi. Saya tak pikir jenengan ini punya anak kandung jadi iso digatokke ternyata ya ora ono lho tadi. Jadi walaupun sambung ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ya barangkali ditanyakan lagi barangkali satu ganti jawabannya. Untuk make sure gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan. Nggih. Mohon doa buat Abah juga. Oh. Titip doa. Nggih. Aga Muhammad Ahyar Marta. Muhammad. Sampeyan kan kira sakit. Organ Sakit. Oh. Sampai proses geraknya. Oh. Muhammad Ahyar Marta. Nggih. Monggo ibu-ibu kita tutup dengan doa, semoga Allah mengaminkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa sajji wal barak. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lana wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuqna minas samarati wa zurna wa banina an na'budu al-asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin wasma'na bi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma qina bi halalika an haramik wa qina bi fadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana khosah li Bapak Muhammad Ahyar Marta sifaan ajilan sifaan la yughadiru saqaman isfi anta safila sifaan illa sifauka. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wa ya mudallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in.
Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.